Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Silahkan menonton. Formasi pemurnian mayat sedang berjalan, dan material pemurnian mayat kelas 4 menghabiskan energi di dalamnya dengan sangat cepat. Permukaan kelima mayat yang telah dimurnikan bersinar dengan cahaya redup, dan kulit mereka samar-samar terlihat berwarna emas muda. Li Chen menemukan bahwa identitas guru Luo Pei memang sangat berguna. Mengenai Grandmaster Luo Pei, selama itu bukan sumber daya Grandmaster, sumber daya lainnya yang ditanganinya bukanlah sesuatu yang patut diperhatikan. Selain itu, sebagai seorang yang kuat, ia mengendalikan sejumlah besar sumber daya jiwa baru lahir awal dan tengah, dan tidak ada kekuatan lain yang akan meremehkannya. Berbeda dengan Li Chen sendiri, jika dia mengeluarkan sejumlah besar sumber daya jiwa baru lahir untuk dipublikasikan, dia akan menarik perhatian orang lain dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Sama seperti bahan pemurnian mayat kelas 4 ini, jika Li Chen ingin mendapatkannya, dia perlu mengumpulkan hadiah saat memasak pil. Namun, hal itu mudah bagi Biksu Agung Luo Pei. Ia dapat mengambil sumber daya Nas Chen Soul awal dan tengah yang tidak ia dan Li Chen perlukan dan tukarkan secara langsung dengan sejumlah besar sumber daya pemurnian makhluk tingkat 4. Tidak ada yang berkomunikasi yang akan mengatakan apapun jika begitu banyak bahan spesifikasi mayat kelas 4 jatuh ke tangan seorang yang berbakat hebat. Aura kelima mayat terus meningkat, dan proses transformasinya sangat lancar, bahkan membutuhkan jauh lebih sedikit bahan pemurnian mayat kelas 4 dari yang diperkirakan Li Chen sebelumnya. Alasannya adalah karena bahan-bahan yang digunakan untuk memenuhi kelima mayat tersebut merupakan bahan-bahan dari para mentor inti jiwa baru tingkat menengah yang memiliki kekuatan super, dan kualitas tubuh mereka dianggap sebagai yang terbaik di antara tingkat yang sama di dunia transmisi abadi. Diperkirakan semua iblis bermimpi memiliki tubuh dengan kualitas ini sebagai bahan pemurnian mayat, tetapi kesulitan untuk mendapatkan tubuh pasangan jiwa baru lahir inti di tahap tengah kekuatan super berada di luar imajinasi. Tubuh kelima mayat yang telah dimurnikan mulai membengkak. Itulah proses pemurnian menjadi mayat. Ketika tubuh kelima mayat itu tumbuh hingga lebih dari 4 meter, mereka berhenti. Setelah sejumlah besar energi dituangkan ke dalam 9 juta rune mayat presisi 1 nanometer, tubuh kelima mayat itu perlahan menyusut. Seluruh tubuh mereka berwarna emas muda, dan semua jejak pemurnian mayat di tubuh mereka menghilang. Percobaan ini akan memberikan data referensi yang sangat penting untuk menyampaikan sejumlah besar mayat yang telah dimurnikan di masa mendatang. Kelima mayat itu telah mencapai alam mayat emas, tetapi di bawah 9 juta rune mayat dengan presisi 1 nanometer, transformasi mayat ini belum berhenti. Rupanya karena penambahan esensi dan darah Biksu Agung Luo Pei, mayat kelima yang dimurnikan tidak mengalami hambatan apapun di tahap awal alam mayat emas. Inti emas. Sayangnya, tidak lama setelah aura kelima mayat terakumulasi ke tahap tengah inti emas, bahan pemurnian mayat tingkat 4 dalam formasi pemurnian mayat telah habis. 9 juta rune pemurnian mayat dengan presisi 1 nanometer pada setiap mayat kehilangan sumber energinya, yang akhirnya mengakhiri proses transformasi pemurnian mayat. Jika cukup banyak material pemurnian jenazah tingkat 4 yang dapat disiapkan, dengan energi yang disediakan oleh 9 juta rune pemurnian jenazah dengan presisi 1 nanometer dan jumlah material pemurnian jenazah tingkat 4 yang mampu, sangat mungkin ranah pemurnian jenazah dapat ditingkatkan secara signifikan. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia bisa menaikkan tingkat pemurnian mayat ke Golden Corpse tahap akhir. Namun, tidak mudah bagi Golden Corpse untuk maju ke Golden Corpse tahap akhir. Memiliki kemungkinan untuk maju ke Golden Corpse tahap akhir. Melihat proses transformasi 5 mayat emas akan segera berakhir, Guru Luo Pei mengambil 5 inti mayat emas surga gua dari Li Chen dan membagikannya kepada 5 mayat emas. Energi inti dari mayat emas gua surga terhubung dengan proses transformasi dari arai pemurnian mayat. Mengamati rune kecepatan inti mayat emas gua surga dari mata Biksu Agung Luo Pei, dia samar-samar dapat merasakan sedikit nafas aturan kecepatan di dalamnya. Ini adalah sesuatu yang sebelumnya tidak dapat dirasakan oleh Li Chen sendiri, dan ini juga merupakan perbedaan antara seorang keterampilan hebat dan seorang keterampilan di tahap jiwa baru lahir tengah. Seorang yang berkuasa di tahap tengah jiwa baru lahir belum mampu menyentuh kekuatan aturan, namun berkuasa sudah dapat memahami aturan tersebut. Tidak heran kalau mayat emas gua surga begitu cepat, Li Chen tiba-tiba menyadarinya. Dulu, dia tidak mengerti mengapa mayat emas di dalam gua tidak jauh berbeda dengan mayat emas di luar. Tetapi kecepatannya hampir beberapa kali lipat dari mayat emas biasa. Dalam gua dalam hal kecepatan. Sekarang dapat dipahami bahwa kecepatan Cave Heaven Golden Corpse, sampai batas tertentu, dapat dipahami sebagai kecepatan seorang biksu agung yang telah menguasai aturan dasar kecepatan. Dengan suara ledakan yang keras, formasi kontaminasi mengeluarkan suara ledakan. Seluruh formasi-formasi mayat telah berubah menjadi debu. Tubuh 5 mayat emas tingkat menengah melayang di udara. Pada level ini, terbang hampir menjadi buruk. Biksu Agung Luo Pei menatap kelima mayat emas tingkat menengah itu, lalu memunculkannya beralih ke langit. Pada saat ini, energi tengah berkumpul di langit. Pada saat ini, Thunder Yuanying di tubuhnya memiliki harta spiritual, Heavenly Thunder Hammer, di tangannya.
dan pada saat yang sama menghubungi Shen Xiao Thunder Pearl. Menahan Guntur. Bubar. Kelima mayat emas tingkat menengah itu segera bubar. Di satu sisi, mereka ingin menjauh dari Biksu Agung Luo Pei. Dalam hal itu, kekuatan jaminan surgawi akan ditingkatkan ke tingkat Biksu Agung. Yang jelas bukan kekuatan jaminan surgawi yang dapat diatasi oleh kematian emas tingkat menengah. Di sisi lain, 5 mayat emas tingkat menengah yang dikumpulkan bersama juga dapat meningkatkan kekuatan jaminan surga. Pemandangan 5 awan petir yang muncul pada saat yang sama membuat sebagian besar langit tertutup awan gelap. Jika saja kelima mayat emas tingkat tengah itu tidak berdiri agak jauh dari satu sama lain, mungkin kelima awan petir itu akan menyatu. Meski begitu, jika dilihat dari kejauhan, awan petir di sini tetap saja membuat para pendeta merasa takut. Awan petir berkumpul dan menghasilkan guntur surgawi. Aura di sini menarik perhatian para biksu di sekelilingnya. Bencana guntur berarti suatu kesempatan, dan sangat berbahaya jika mengalaminya di alam liar. Baik seorang yang cerdas maupun makhluk spiritual, mengatasi kesengsaraan adalah ujian hidup dan mati. Jika seseorang gagal bertahan hidup dari kesengsaraan surgawi, maka ia secara alami akan mati, dan sisa-sisa serta relik yang tertinggal akan menjadi peluang bagi para atlet lainnya. Sekalipun seseorang berhasil selamat dari malapetaka surgawi, ia akan kelelahan baik secara fisik maupun mental. Terlemahnya. Ini juga merupakan kesempatan terbaik bagi biksu lain untuk mendaki dan merampas harta karun. Selain itu, jika mereka datang secepat mungkin, hal itu dapat mempengaruhi mentalitas orang yang sedang berusaha bertahan dari kematian itu, dan sangat mengurangi peluang untuk bertahan hidup dari kematian yang awalnya mereka yakini. Namun kali ini, ketika para pendeta itu terbang ke arah ini, mereka merasakan hembusan napas yang membubung ke angkasa. Para biksu itu pun tidak berani ragu, langsung berbalik dan berlari. Mereka merasakan hembusan napas dari biksu agung itu adalah peringatan hembusan napas. Jika mereka berani melangkah lebih dekat, murka biksu agung itu akan menunggu mereka. Proses kesengsaraan surgawi sangatlah sederhana. Begitu sederhananya sehingga akan membuat setiap penggarap iblis merinding. Kalau ada seorang pembudidaya iblis yang melihat di alam liar, dia pasti akan sangat iri sampai-sampai tubuhnya hancur berkeping-keping. Karena penutupan tahap jiwa baru lahir pertengahan yang mengerikan, kekuatan 3 guntur surgawi yang jatuh pada mayat emas yang baru lahir, hanya membuat mayat emas itu tidak nyaman untuk sementara waktu, tetapi tidak menyebabkan kerusakan berarti. Golden Corpse biasa paling takut pada guntur surgawi. Tanpa waktu dan tempat yang tepat serta fondasi yang kuat, mustahil untuk mencoba bertahan hidup dari malapetaka surgawi. Mayat emas yang baru lahir berada pada periode terlemahnya. Bahkan tubuh emas terkuat pun belum mengalami penempaan jangka panjang. Namun, kelima jenazah emas tingkat menengah ini pun masih dapat selamat dengan mudah dari kematian tingkat jiwa baru lahir tingkat menengah. Alasannya terletak pada ketahanan rahasia petir yang diberikan Li Chen pada 5 mayat emas tahap tengah. Awalnya, dengan tingkat pendorong Li Chen yang berada di tahap jiwa baru lahir tengah, ketahanan rahasia petir yang dimilikinya mampu menahan kekuatan petir tertentu di tahap jiwa baru lahir tengah. Harta karun spiritual, palu petir surgawi, sangat meningkatkan kekuatan metode rahasia anti petir, dan pasti mampu mendekati metode rahasia anti petir yang dilakukan oleh biksu besar Lei Xiu. Harta karun tertinggi, mutiara petir Shen Xiao, telah meningkatkan kekuatan teknik rahasia anti petir sebanyak 1 tingkat. Dilakukan oleh biksu agung. Dengan menggunakan metode rahasia melawan petir yang dilakukan oleh biksu agung untuk melawan malapetaka surgawi di tahap tengah jiwa baru lahir, kesulitannya hingga dikurangi ekstrim. Biksu spiritual indra besar Luo Pei jatuh pada salah satu mayat emas tingkat tengah, dan dia langsung menemukan sesuatu yang salah. Tubuh fisik mayat emas tingkat menengah ini begitu kuat, bahkan cengkraman jiwa baru lahir tingkat menengah puncak yang ahli dalam pemurnian tubuh tidak dapat dibandingkan dengannya. Ia mempertimbangkan 9 juta rune pemurnian mayat dengan presisi 1 nanometer. Rupanya fungsi dari begitu banyak rune pemurnian mayat tidak hanya untuk secara langsung mengirimkan mayat menjadi mayat emas tingkat menengah, tetapi juga untuk memperkuat tubuh fisik mayat emas tingkat menengah yang melampaui harapan. Awalnya, 5 mayat emas dipersiapkan untuk biksu agung Luo Pei, dengan pemikiran bahwa setelah 5 mayat emas tersebut memanfaatkan sejumlah besar sumber daya promosi mayat untuk naik ke tahap tengah, dia tidak perlu mengambil tindakan saat menghadapi beberapa masalah kecil, sehingga mengurangi kesulitan dalam mengungkap beberapa rahasia akibat tindakannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya secara langsung menyebarkan mayat emas tingkat menengah, tetapi kekuatan tempur mayat emas tingkat menengah telah mencapai tingkat yang mengerikan. Mayat emas tingkat menengah ini sendiri memiliki sedikit saingan di alam jiwa baru lahir tingkat menengah. Ketika mereka berhenti lagi, mereka sudah berada beberapa mil jauhnya. Pergerakan mayat emas tingkat menengah hampir tidak terlihat. Kecepatan seperti itu, ditambah dengan tubuh yang luar biasa kuat dan mayat pertahanan emas itu sendiri yang setara dengan senjata sihir perlindungan, sudah pasti merupakan musuh yang tidak ingin dihadapi oleh para penyihir jiwa baru. Li Chen yang berada di dalam gua merasakan 5 mayat emas tingkat menengah. Dia menemukan bahwa meskipun kelima mayat emas tingkat menengah itu tidak berkontraksi dengannya,
Karena kelima mayat emas tingkat menengah itu adalah mayat yang dikontrak oleh roh surgawi, dia tetap dapat mengendalikan 5 mayat emas tingkat menengah itu secara tidak langsung. Penemuan ini membuatnya sangat puas. Ruang kontrak dalam jiwa sangat kecil karena ia telah mengontrak begitu banyak makhluk kuat. Yang menempati ruang kontrak jiwa terbanyak adalah Sky Ghost, Phantom Dragon, Little Phoenix, dan Silver Winged Spirit Gworm, terutama Silver Winged Spirit Gworm. Meskipun ia jarang menggunakan Silver Winged Spiritual Gworm, ini jelas bukan alasan mengapa Silver Winged Spiritual Gworm lemah. Sebaliknya, marmut spiritual bersayap perak, begitu kuatnya sehingga dapat langsung mengancam para biksu besar. Namun, karena kekuatan pemeliharaannya sendiri, ia tidak mampu mendekati biksu agung itu, sehingga ia hanya dapat menggunakan serangga gu spiritual bersayap perak untuk pertarungan jarak dekat, yang jarang digunakan dalam pertempuran. Li Chen kembali teringat akan mayat emas tingkat menengah. Metode pemurnian mayat terbaru membuat mayat emas aslinya tiba-tiba menjadi kurang menarik. Karena penggabungan inti mayat emas gua surga, mereka sangat cepat, tetapi kekuatan tubuh fisik mereka tidak setingkat dengan 5 mayat emas yang telah disempurnakan sekarang. Transformasi pertama konservasi mayat ini adalah fondasi konservasi mayat. Fondasinya sulit untuk diperbaiki. Dia tidak lagi memikirkan hal-hal ini dan memutuskan untuk menunggu sampai senjata ajaib seumur hidupnya Quantum 01 menganalisis dan mempelajari data eksperimen untuk melihat apakah ada ruang untuk perbaikan. Kali ini perahu terbang itu langsung kembali ke sekte Fuliu. Tidak terjadi apa-apa di sepanjang perjalanan dan mereka kembali dengan selamat ke gerbang sekte Fuliu. Adik Luo, ada apa? Begitu memasuki gerbang gunung, Biksu Agung Mao Jing keluar untuk menyambutnya dan bertanya. Biksu Agung Mao Jing sangat penasaran apakah Biksu Agung Luo Pei mewarisi kekuatan magis air Dewa Ganlu. Jika Master Luo Pei dapat memperoleh warisan kekuatan magis, air suci Amrita, itu berarti Master Luo Pei memiliki potensi istimewa. Di masa depan, Master Luo Pei akan dianggap sebagai master sejati sekte Fuliu. Jika Guru Luo Pei tidak mampu mewarisi kekuatan ajaib, air suci Amrita, maka Guru Luo Pei akan tetap menjadi guru terhormat yang bertanggung jawab atas pengobatan, dan sekte tersebut tidak akan berinvestasi apapun pada Guru Luo Pei di masa mendatang. Terima kasih atas perhatianmu, Saudara Mao. Aku mewarisi kekuatan magis, air Dewa Ganlu. Aku perlu berlatih dalam mengamati dalam beberapa tahun ke depan, dan aku khawatir aku tidak akan dapat mengabdi di sekte. Biksu Agung Luo Pei membungkuk dan menjawab. Yang lebih penting adalah berlatih dan memperkuatmu. Kamu memang berbakat dalam kekuatan supranatural. Bantuan ini sangat berharga, kata Biksu Agung Mao Jing dengan gembira. Bab 683 meninggalkan keterpencilan. Li Tianba telah mengasingkan diri selama 3 tahun dan baru keluar hari ini. 3 tahun didiagnosis memungkinkannya untuk benar-benar meletakkan fondasi yang kokoh di tahap Nas Chen Sol Tengah. Dengan konsumsi hampir penuh ramuan tingkat tinggi tingkat 4 dari tahap Nas Chen Sol Tengah dan bantuan Ling Bao lebih cepat dari sebelumnya. Begitu dia keluar dari kurungan, dia menghubungi Tang Xuening. Lagi pula, Tang Xuening pernah melakukan misi di dekatnya sebelumnya. 3 tahun yang lalu, saat dia sedang menyendiri, Tang Xuening sedang berada di luar. Dia hanya meninggalkan pesan untuk Tang Xuening lalu pergi menyendiri. Kali ini, dia sedang game menyendiri dan sama sekali tidak peduli dengan dunia luar. Jadi dia tidak melihat berita-berita tersebut. Dia mengirim pesan dan segera menerima balasan dari Tang Xuening, yang mengatur tempat pertemuan. Paman Tang, apakah kamu terluka? Li Tianba bertanya-tanya ketika dia melihat Tang Xuening. Aura Tang Xuening jelas tidak stabil. Sebagai seorang pedang berbakat di tahap tengah Nas Chen Sol, auranya biasanya setajam pedang. Dan itu adalah cedera yang sangat serius. Cedera biasa dapat ditekan secara paksa oleh seorang terampil di tahap tengah Nas Chen Sol. Dengan harga diri Tang Xuening, dia tidak akan menunjukkan tanda-tanda terluka kecuali dia tidak bisa menahannya. Selama 3 tahun kamu mengasingkan diri, konflik kita dengan sekte Baidi semakin memanas. Sekarang pertempuran telah meningkat ke tahap Nas Chen Sol Tengah. Kita telah bertarung satu sama lain beberapa kali. Kekuatan magis, Uno Penet Yuanqi, dan menderita beberapa kekalahan. Tang Xuening menjawab dengan sedikit ketidakberdayaan. Dia tidak takut berkelahi, tetapi cederanya berdampak besar pada pukulannya, terutama karena cederanya cukup serius. Dia telah menyiapkan semua ramuan yang diperlukan, tetapi Li Tianba belum keluar dari pendinginnya, jadi dia harus menunggu selama hampir 2 tahun. Bukannya dia tidak pernah berpikir untuk mencari ahli yang dideskripsikan lain, tetapi masalahnya adalah para ahli yang disertifikasi dengan tingkat yang sangat tinggi sehingga semuanya harus membuat janji temu. Baik, dan bahkan jika para ahli yang dinilai dari sekte luar membuat janji temu, mereka mungkin tidak mau melakukannya. Namun, persyaratannya terlalu tinggi. Dia perlu mengendalikan kualitas ramuan tingkat penyembuhan 4 di tahap tengah Nas Chen Sol hingga tingkat menengah atau bahkan tingkat lanjut. Ngomong-ngomong, jangan panggil aku paman guru lagi. Panggil aku kakak perempuan mulai sekarang. Kakak perempuan hanya ingin meminta sesuatu padamu. Ini 3 ramuan.
Aku ingin memintamu untuk membantu menyiapkan ramuan penyembuhan tingkat lanjut tingkat 4, kata Tang Xuening sambil meletakkan tas penyimpanan di depan Li Tianba. Dia tidak perlu mengucapkan sopan kepada Li Tianba. Mereka berdua telah mengalami hidup dan mati bersama dan memiliki hubungan yang relatif dekat. Kakak senior, sebenarnya tidak perlu memahami ramuan penyembuh. Aku punya cara untuk mengobatimu. Li Tianba berkata sambil tersenyum dan mengganti tangannya. Dia berada di Paviliun Jian Yi Chong Xiao, dan didukung oleh Jian Lao yang hebat. Selama dia tidak mengungkapkan rahasia yang sangat penting, mengungkapkan beberapa trik bukanlah apa-apa. Apa yang dia bicarakan tentu saja adalah kekuatan sihir, kayu Xiantian Yi, yang dia dapatkan dari Li Chen. Di sini kita akan membahas tentang fitur khusus dari kekuatan magis, Xiantian Yi Mu. Sekalipun dia tidak punya bakat pada kayu, selama energi dalam rune magis, kayu Xiantian Yi, mencukupi, dia masih dapat menggunakan kekuatan magis, kayu Xiantian Yi. Perbedaan antara dia dan para mitra lainnya yang memiliki bakat kayu dan telah menguasai kekuatan magis, Xiantian Yi Mu, adalah bahwa kekuatan magis, Xiantian Yi Mu, yang dia tunjukkan merupakan energi yang ada di dalam rune kekuatan magis, Xiantian Yi Mu. Setelah energi dalam rune magis, Xiantian Yi Mu, habis, diperlukan waktu untuk mengisinya kembali. Energi dalam rune kekuatan magis, Xiantian Yi Mu, di tubuh jiwa baru lahirnya hampir cukup untuk melakukan kekuatan magis, Xiantian Yi Mu, 10 kali berturut-turut. Aura di tubuhnya melonjak, dan cahaya hijau jatuh pada Tang Xuening. Tang Xuening tidak menghindar. Dia mempercayai Li Tianba. Tepat setelah lampu hijau menimpa Tang Xuening, ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Li Tianba tidak berhenti, dan terus-menerus memancarkan sinar cahaya hijau, yang segera menghabiskan semua energi dalam rune magis, Xiantian Yi Wood, dinas Chen Soul-nya. Kekuatan sihir, Xiantian Yi Mu? Kau benar-benar menguasai kekuatan sihir, Xiantian Yi Mu? Tang Xuening tidak punya waktu untuk peduli dengan luka-lukanya. Dia berseru kaget. Namun, dia tahu bahwa Li Tianba adalah seorang programmer hingga tahap jiwa baru lahir menengah dalam 100 tahun. Sedangkan kekuatan sihir, Xiantian Yi Mu, itu adalah kekuatan sihir kayu. Bagaimana bisa dikaitkan dengan budidaya pedang? Para pembudidaya pedang, setidaknya mereka yang berada di Paviliun Chong Xiao dengan niat pedang, semuanya memiliki bakat bertipe emas. Sekalipun mereka memiliki banyak akar spiritual, bakat akar spiritual mereka sebagian besar didasarkan pada akar spiritual bertipe emas. Dengan bakat seperti itu, bagaimana mungkin seseorang dapat mengembangkan kekuatan magis, Xiantian Yi Mu? Belum lagi setiap ujian kekuatan magis sangatlah sulit. Aku punya sedikit kesempatan. Sekarang mari kita lihat bagaimana lukamu. Li Tianba tersenyum tanpa menjelaskan lebih lanjut dan bertanya tentang luka Tang Xuening. Tang Xuening tidak bertanya lebih lanjut. Kekuatan magis, Xiantian Yi Mu, memang luar biasa. Rupanya pendekar pedang yang terluka di paviliun tidak perlu lagi mencari ramuan penyembuh. Tang Xuening memuji sambil tersenyum. Saya memiliki bakat tipe emas, dan kekuatan magis, Xiantian Yi Mu, membutuhkan kekuatan spiritual tipe kayu untuk mengeluarkannya. Saya hanya bisa menunggu kekuatan magis, Xiantian Yi Mu, memulihkan energinya sendiri. Saya hanya bisa melakukan 10 perawatan sehari paling banyak. Li Tianba memegang tangannya dan menjelaskan. Dia tidak dapat memberitahu Li Tianba bahwa dia menguasai kekuatan magis, kayu Xiantian Yi, tanpa persetujuannya. Jadi dia bertanya. Tentu saja, dia berharap Li Tianba akan mengumumkannya ke publik. Jangan dipublikasikan dulu. Kalau ada saudara-saudari senior kita yang terluka, aku siap membantu. Li Tianba berpikir lalu mengambil keputusan. Meskipun dia mendapat dukungan dari Master Jian di belakangnya. Di satu sisi, sulit untuk mengatakan dari mana kekuatan magis, Xiantian Yi Mu, ini berasal, dan di sisi lain, dia tidak ingin diganggu oleh terlalu banyak praktisi pedang. Kekuatan supranatural dapat diwariskan. Ini adalah tingkat yang hampir tidak dapat dicapai oleh para penggemar hebat. Bahkan warisan kekuatan magis yang ditinggalkan oleh seorang biksu agung pun memiliki masa berlaku. Hanya benda pusaka magis yang dibuat oleh para ahli Mahayana yang dapat digunakan dalam jangka waktu lama. Selama tidak dirusak oleh manusia, bahkan dapat diwariskan hingga puluhan ribu tahun tanpa masalah. Bangzhou Fu Liu. Sekalipun di sekte Fu Liu tidak ada seorang pun yang menguasai kekuatan gaib, Xiantian Yi Mu. Selama objek pewarisan kekuatan gaib itu ada, maka masih ada harapan untuk mewariskan kekuatan gaib itu. Dan beberapa pendeta dari sekte luar yang telah mewarisi kekuatan gaib, Xiantian Yi Mu. Setelah mereka mengolah diri hingga ke alam pendeta besar dan meningkatkan kekuatan gaib mereka ke taraf tertentu, juga dapat meninggalkan warisan kekuatan gaib, Xiantian Yi Mu. Namun, kecuali orang kuat yang telah menguasai kekuatan magis, Xiantian Yi Mu, muncul di sekte ini. Kekuatan magis, Xiantian Yi Mu, di sekte ini cepat atau lambat akan menghilang di sekte tersebut. Itulah sebabnya ketika menyebut suatu kekuatan supranatural, yang terlintas dalam pikiran pastilah suatu sekte,
karena sekte tersebut memiliki warisan kekuatan supranatural yang kekal yang ditinggalkan oleh seorang tokoh besar. Jika Li Tianba tidak menjelaskan sendiri tentang pewarisan kekuatan sihir, Xiantian Yimu, miliknya, maka satu-satunya sumbernya mungkin berasal dari sekte Fuliu. Oleh karena itu, dia tidak peduli jika kekuatan magis, Xiantian Yimu, diketahui oleh pacar lain. Tetapi dia tidak bisa benar-benar menjadi pakar penyembuh, Paviliun Jianyi Chongxiao. Dan dia tidak akan membuang banyak waktunya untuk memanggil pedang lainnya. Jika ada pendekar pedang yang dikenalnya datang kepadanya untuk meminta pertolongan, dia tidak akan menyetujui menawarkan pengobatan. Baiklah kalau begitu, Tang Xuening mengangguk untuk menunjukkan pengertiannya. Dia sendiri adalah seorang ahli pedang, dan jika dia diminta untuk membuang-buang waktunya yang berharga untuk mengobati kebaikan orang lain, dia tidak akan bersedia melakukannya meskipun ada beberapa manfaatnya. Jika kamu punya banyak waktu, sebaiknya kamu keluar dan bertarung, lebih cepat dan lebih langsung untuk mencapai rampasan. Sekarang setelah pemetaan kalian stabil, apakah kalian punya rencana untuk menjalankan misi bersama? Tanyanya. Kakak senior, apakah kamu berencana untuk membalas dendam? Li Tianba melihat harapan di mata Tang Xuening dan bertanya balik dengan ragu. Ya, aku sudah menemukan di mana biksu yang menyakitiku berada. Itu karena aku pernah terluka sebelumnya. Menyelesaikan tugas di pavilion, Tang Xuening mengangguk dan menjawab. Dia tidak menyembunyikan apapun. Dia tahu betul betapa kuatnya Li Tianba. Ketika Li Tianba masih dalam tahap awal Naschen Sol, dia bisa memberikan banyak bantuan. Sekarang setelah ranahnya ditingkatkan ke tahap Naschen Sol tengah, kekuatan tempurnya akan semakin kuat. Hanya dengan dukungan Li Tianba, dia memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi biksu itu lagi. Meskipun ada banyak pedang di tahap tengah jiwa baru lahir di Pavilion Chongxiao Niat Sword, kecuali mereka adalah pedang inti, kekuatan tempur pertarungan pedang lain di tahap tengah jiwa baru lahir tidak cukup untuk membantu. Namun, para pendekar pedang inti dari Pavilion Jianyi Chongxiao, semuanya sangat sibuk. Karena kakak senior telah mengundangku, aku akan pergi bersamamu. Li Tianba mengangguk sebagai jawaban. Dia sama sekali tidak peduli dengan musuh-musuhnya yang berada di tahap tengah Naschen Sol. Pandangannya sudah lama terlihat pada tingkat biksu agung. Dia agak memahami perasaan para biksu inti dari sebuah kekuatan super. Ketika kekuatan seseorang melampaui kekuatan orang-orang yang selevel dengannya, tujuannya akan lebih tinggi. Beri aku waktu beberapa hari. Aku perlu istirahat dulu. Nanti aku akan datang menemuimu. Tang Xuening berdiri dan berkata segera setelah mendengar persetujuan Li Tianba. Dia berbalik dan pergi, ingin segera kembali dan memulihkan dirinya. Meskipun ia telah menerima perawatan dari kekuatan magis, Xiantian Yimu, milik Li Tianba dan luka-lukanya telah pulih. Masih perlu waktu bagi kekuatan tempurnya untuk pulih sepenuhnya. Keadaan sebelumnya. Li Tianba tersenyum. Dia memiliki hal lain yang sangat penting untuk dilakukan kali ini ketika dia keluar dari sinkronisasi, yaitu memperkuat puncak Wanjian. Selama beberapa tahun terakhir, senjata ajaib kelahiran Li Chen Quantum 01 telah melakukan penelitian mendalam tentang isi pembuatan senjata ajaib gunung yang diperoleh dari Sekte Baidi, dan telah memperbarui kembali desain transformasi puncak Wanjian. Saat ia keluar dari memutar kali ini, ia perlu menemukan tubuh asli Li Chen dan menyerahkan puncak Wanjian kepada Li Chen sendiri. Hanya senjata ajaib Natal yang dapat ditingkatkan dengan bahan pemurnian berkualitas tinggi. Ini adalah fitur khusus dari senjata ajaib Natal. Desain awalnya untuk puncak Wanjian, paling-paling hanya untuk meningkatkan kualitas puncak Wanjian ke tingkat senjata sihir tingkat 4 tingkat atas. Meskipun kekuatan sesungguhnya dari puncak Wanjian terletak pada 10.000 pedang terbang berbasis energi di dalamnya, yang dapat terus ditingkatkan. Puncak Wanjian itu sendiri sebagai wadah juga sangat penting. Jika tubuh utama, puncak Wanjian, terlalu lemah, itu akan membatasi pertumbuhan puluhan ribu pedang terbang berbasis energi di dalamnya. Di masa lalu, Li Chen tidak cukup berpengetahuan dan berpikir bahwa senjata sihir tingkat 4 tingkat atas memiliki kualitas yang sangat tinggi. Namun setelah terus-menerus menyempurnakan khazanah rohani, ia menyadari betapa sempitnya cara berpikirnya sebelumnya. Dia juga percaya bahwa tidak akan sia-sia jika meninggalkan tempat untuk senjata sihir kehidupan untuk senjata sihir khusus puncak Wanjian yang memiliki potensi pertumbuhan. Setelah beberapa tahun penelitian, desain baru yang diberikan oleh senjata sihir kehidupan kuantum 01 memiliki kemungkinan besar untuk meningkatkan puncak Wanjian ke tingkat harta spiritual. Tentu saja, perenangnya adalah, puncak Wanjian, harus menjadi senjata ajaib kelahiran, dan posisi senjata ajaib kelahiran Li Tianba diberikan kepada Ling Baoxing Yijian. Sebagai seorang pedang berbakat, ini adalah satu-satunya pilihannya. Di sisi lain, tubuh asli Li Chen masih memiliki ruang untuk 2 senjata ajaib kelahiran. Selain itu, bahkan jika Li Chen menyempurnakan puncak Wanjian menjadi senjata ajaibnya sendiri, itu tidak akan mempengaruhi penggunaan klonnya Li Tianba. Bahkan Li Tianba dapat mengubah senjata ajaib kehidupan Li Chen menjadi energi dan membawa kembali ke tubuh jiwa baru lahirnya sendiri.
karena tubuh asli dan klon pada mulanya adalah satu. Bab 684 Misi. 3 hari kemudian, Li Tianba dan Tang Xuening meninggalkan paviliun Jian Yi Chongxiao bersama-sama. Sambil terbang dengan pedang, Tang Xuening berbagi tugas dengan Li Tianba. Sue Huan, seorang yang beraksi di puncak tahap tengah jiwa baru lahir Sekte Baidi, dikenal sebagai kekuatan hebat setengah langkah, dan telah menguasai kekuatan magis, magnet Yuan tak terlihat. Dalam konflik antara Sekte Baidi dan paviliun Jian Yi Chongxiao, Sue Huan menyebabkan banyak pembudidaya pedang menderita kerugian besar. Paviliun Jian Yi Chongxiao memiliki misi untuk membunuh Sue Huan sendirian, dan hadiah untuk misi tersebut sangat tinggi. Sekte Baidi mempertahankan pertempuran di tahap tengah Nas Chen Sol menguntungkan kedua belah pihak. Setelah pertempuran melampaui level ini, itu akan menjadi pertarungan sampai mati antara Sekte Baidi dan paviliun Jian Yi Chongxiao. Pertarungan mematikan antara kedua negara adik kuasa ini berdampak besar dan berkaitan dengan fondasi kedua belah pihak selama puluhan ribu tahun. Kemenangan atau kekalahan dalam pertempuran di tahap tengah Nas Chen Sol juga dapat menyelesaikan kebencian ini. Bagaimanapun, para pemimpin puncak dari kedua belah pihak tidak menginginkan pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya. Baidi sedang dibanggakan oleh banyak kekuatan. Jika kedua negara adik kuasa itu sungguh lemah, negara adik kuasa lain akan meraup keuntungan. Namun, kedua belah pihak tidak akan menyerah begitu saja. Reputasi sangat penting bagi negara adik kuasa. Li Tianba mengasingkan dirinya selama 3 tahun dan melewatkan awal konflik ini. Meskipun kemampuan pertarungannya sangat kuat, tidak ada pejabat senior paviliun Jian Yi Chongxiao yang menginginkannya keluar dan bergabung dalam pertempuran. Meskipun dia membunuh seorang intimidasi dari Sekte Baidi yang telah menguasai kekuatan magis, magnet Yuan tak terlihat, ketika dia pertama kali dipromosikan ke tahap tengah jiwa baru lahir, dia masih berada di tahap awal jiwa baru lahir, dan bahkan wilayahnya belum stabil. Setelah 3 tahun mengasingkan diri, ia mengambil inisiatif untuk menjalankan tugas bersama Tang Xuening tanpa banyak nasihat dari kabinet, yang menunjukkan bahwa ia ingin berkontribusi. Banyak sekali yang mengklaim Sekte Baidi yang menguasai kekuatan sihir, magnet tak terlihat. Li Tianba hanya bisa menghela nafas. Dia telah melihat beberapa pertarungan yang menguasai kekuatan magis invisible magnetis. Itu bukan apa-apa. Sekte Baidi adalah sekte super yang memimpin diri dalam elemen tanah. Item warisan kekuatan magis, invisible yuan magnetis, saja. Tentu saja, ada beberapa kekuatan yang telah menguasai kekuatan magis, invisible and non-magnetic, selama bertahun-tahun. Tang Xuening memahami masalah dan menjelaskannya. Li Tianba berpikir bahwa mungkin hanya ada 4 benda tersisa yang mewarisi kekuatan magis magnet Yuan tak terlihat milik Sekte Baidi, dan salah satunya ada di tangan. Tetapi hal ini tidak dapat dikatakan dengan lantang, karena warisan kekuatan gaib, kekuatan magnetik elemen tak kasat mata, tidak ada gunanya bagi paviliun Jian Yi Chongxiao dan hanya akan menambah masalah. Melalui berbagi dengan tubuh asli, Li Chen, ia memperoleh kekuatan magis, magnetisme primordial tak terlihat. Sekte Zian ada di depan kita. 2 tahun lalu, entah kenapa, Sekte Zian diserang oleh Sekte Baidi. Setelah itu, Sekte Zian menjadi cabang Sekte Baidi di benua Zhongzhou. Sue Huan bertanggung jawab untuk menjaganya, menunjuk ke depan. Karena letaknya yang jauh dari gerbang gunung Sekte Zian, maka gerbang gunung Sekte Zian hanya berupa sebuah titik kecil. Namun, dengan bantuan penglihatan ilahinya, Li Tianba mampu melihat dengan jelas situasi di gerbang gunung Sekte Zian. Dia juga sedikit bingung kenapa. Ketika gerbang gunung Sekte besar dikuasai, hanya seorang yang melaju di tahap tengah Nas Chen Sol yang dikirim untuk menjaganya. Menjaga gerbang gunung Sekte besar. Setelah melihat situasi Sekte Zian, dia akhirnya mengerti perasaannya. Sebagian besar gerbang gunung Sekte Zian telah menjadi yang paling penting, yang menunjukkan betapa brutalnya pertempuran 2 tahun lalu. Hal ini disebabkan oleh pertempuran antara para peserta Nas Chen Sol. Dapat dikatakan bahwa bagian gerbang gunung yang hancur tidak memiliki nilai sama sekali. Dan waktu ini akan memakan waktu ribuan tahun. Bahkan setelah ribuan tahun, masih belum diketahui sejauh mana hal itu dapat terjamin. Ini hanyalah situasi di permukaan. Tidak seorang pun tahu seberapa parah gerbang gunung Sekte Zian telah hancur. Besar sangat kecil. Kakak senior, apa rencanamu? Apakah kamu akan langsung datang, atau memancing mereka keluar dan bertarung nanti? Li Tianba menatap Tang Xuening dan bertanya. Kita tidak bisa membiarkan Sue Huan tetap berada di dalam gerbang gunung Sekte Zian. Meskipun sebagian besar formasi Sekte Zian telah hancur, Sue Huan akan lebih sulit menghadapi jika mengandalkan kekuatan formasi yang tersisa. Tang Xuening sudah memikirkan sebuah rencana. Aku akan membawanya keluar, kakak senior, bersiaplah. Li Tianba menawarkan diri. Terima kasih atas kerja kerasmu. Tang Xuening tidak berjuang untuk apapun, tetapi berkata sambil tersenyum. Dia sama sekali tidak khawatir tentang Li Tianba yang akan memancing musuh. Li Tianba mengangguk dan berubah menjadi cahaya pedang dan terbang menuju Sekte Zian. Saat dia mendekat,
Para peserta di Sekte Zian juga memamerkan. Ini adalah cabang Zian dari Sekte Baidi. Jika kau mendekat, kau akan menjadi musuh Sekte Baidi. Sebuah peringatan datang. Cakar Sekte Baidi menjangkau begitu jauh, dari Beian hingga Zhongzhou. Li Tianba tertawa dan bercanda. Mencari kematian, dua sosok terbang keluar dari formasi gerbang gunung. Ranah kedua melibatkan jiwa baru lahir tahap tengah ini masih agak jauh dari puncak tahap jiwa baru lahir tahap tengah. Dua yang bertanding jiwa baru lahir tengah telah menemukan melalui formasi bahwa Li Tianba adalah seorang pedang berbakat. Chong Xiao. Jadi setelah meninggalkan formasi, mereka memiliki dua senjata sihir gunung tingkat 4 di tangan mereka. Menekan, kedua melibatkan jiwa baru lahir tengah menyerang pada saat yang sama. Mereka telah menyiapkan senjata sihir gunung kelas 4 sebelum keluar dari formasi, dan dapat menggunakannya segera setelah meninggalkan formasi. Mereka tahu betul betapa kuatnya para penggarap pedang, dan mereka mungkin tidak akan mampu menghadapi mereka bahkan dalam pertarungan 2 lawan 1 yang biasa. Mereka menyerang bahkan sebelum mereka mengucapkan kata pun setelah bertemu. Setelah mengunci musuh, senjata sihir tipe gunung akan menggunakan ukuran yang besar dan gaya medan yang dilepaskan di dalam senjata sihir tipe gunung untuk membatasi dan menekan musuh, sehingga memudahkan pukulan berat terakhir dari senjata sihir tipe gunung. Ini juga merupakan metode serangan yang paling baik dilakukan oleh para biksu Sekte Baidi. Begitu mereka mengambil inisiatif, serangan ini akan sangat sulit dihindari. Li Tianba melangkah maju, mengaktifkan Hour Away, dan dia dengan mudah meninggalkan jangkauan kunci dua senjata sihir gunung kelas 4. Ling Bao Xing Yijian dibatasi olehnya pada level pedang terbang tingkat 4 tingkat atas. Ketika Xing Yijian muncul, dia menyerang salah satu keterampilan di tahap tengah Nas Chen Soul. Meskipun bantuan pedang Ling Bao Xingyi terbatas, dengan tanda aturan kecepatan, pada pedang Ling Bao Xingyi dan 400 juta kecepatan rune, kecepatan pedang Ling Bao Xingyi mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Selain itu, dua orang yang melibatkan jiwa baru lahir tengah siap menyerang dan menjatuhkan Li Tianba dalam satu gerakan. Jadi mereka kurang fokus pada pertahanan. Tentu saja, meskipun menggunakan Nas Chen Soul Sekte Baidi sedikit kurang waspada dalam bertahan, pertahanannya masih lebih baik daripada mengalahkan Nas Chen Soul biasa. Sayangnya, orang yang mereka temui adalah Li Tianba, seorang pendekar pedang inti dari klan pedang Pavilion Chong Xiao, yang telah menguasai niat pedang mematahkan kekosongan. Xing Yijian hanya mempertahankan kualitas terbaik peringkat keempat, dan dengan tambahan Void Breaking Sword Intent, sudah cukup untuk menjadi tak tertandingi di level tahap Nas Chen Soul tengah. Niat pedang penghancur kekosongan diaktifkan untuk memotong celah ruang pada perisai tipe bumi, dan pedang Xing Yi menembusnya. Pedang Xing menusuk tubuh seorang penembak di tahap tengah Nas Chen Soul. Void Breaking Sword Intent, di dalamnya langsung menghancurkan tubuh abadi itu dan menjamin Nas Chen Soul-nya. Dalam waktu kurang dari sekejap, Xing Yijian terbang keluar dari tubuh seorang pemenang jiwa baru lahir menengah dan melesat menuju kompetisi jiwa baru lahir menengah lainnya. Kerugian dari senjata sihir gunung kelas 4 adalah, karena senjata sihir itu sendiri sangat besar, meskipun kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat dari senjata sihir biasa, namun juga jauh lebih sulit untuk memulihkannya dan membutuhkan waktu. Dia merapal mantra untuk mengumpulkan senjata sihir tingkat 4, tetapi dia merasakan hawa dingin di hatinya dan segera menoleh ke arah rekan-rekan muridnya. Bahkan senjata sihir gunung tingkat 4 milik rekan muridnya telah secara otomatis menyusut ke keadaan semula karena kematian pemiliknya. Dia terkejut dan mengeluarkan perisai ajaib dan melarikan diri ke dalam formasi tersebut. Dia tidak jauh dari formasi dan dapat memasuki formasi hanya dalam 2 tarikan napas. Begitu dia memasuki formasi, dia tidak perlu lagi khawatir diserang. Kecepatan. Setelah membunuh seorang bertabrakan jiwa baru lahir, hanya sebagian kecil dari niat pedang penghancur kekosongan yang tersisa di Xing Yijian. Sisa, Breaking Void Sword Intent, masih dapat dengan mudah menembus perisai pertahanan yang melibatkan Nas Chen Soul. Selama konfrontasi dengan Pavilion Chong Xiao maksud pedang, sebagai seorang yang berpacu dengan Sekte Baidi, bagaimana mungkin dia tidak memahami maksud pedang Poksu? Jika kekuatan sihir, Invisible Elemental Magnetis, merupakan kartu truf Sekte Baidi, maka Breaking Void Sword Intent merupakan kartu truf Pavilion Jianyi Chong Xiao. Dia bahkan tidak punya waktu untuk melepaskan jiwa barunya, dan baik tubuh maupun jiwa barunya terbunuh oleh niat pedang penghancur kekosongan. Indra spiritual Li Tianba menyapu kedua tubuh yang terjatuh dan mengumpulkan tubuh-tubuh beserta barang rampasannya. Dia hendak membuat gerbang gunung Sekte Zian lagi, tetapi dia merasakan napas mengepul ke langit. Sial, bagaimana informasi di pavilion itu bisa muncul? Bagaimana mungkin ada seorang yang hebat di dalam gerbang gunung Sekte Zian? Dia tahu betul bahwa yang terbaik adalah jarak dari jangkauan serangan Biksu Agung itu. Jika tidak, penekanan alam saja akan membuat Biksu jiwa baru lahir tingkat menengah tidak mungkin mengerahkan kekuatan tempurnya. Aura Biksu Agung itu menyapu tempat di mana dia sebelumnya berada. Tetapi karena dia bereaksi dengan cepat, dia menggunakan Hour Away untuk menghilang di tempat, dan aura Biksu Agung itu tidak menyapu apapun. Sui Huan, bunuh dia.
Ada kesepahaman diam-diam tertentu antara Sekte Baidi dan Paviliun Jianyi Chongxiao, dan tidak ada pihak yang akan mengirimkan pasukan tempur tingkat biksu yang hebat. Jika Li Tianba terbunuh dalam satu serangan oleh seorang yang kuat saat menyerang gerbang gunung Sekte Xian, bahkan Paviliun Jianyi Chongxiao tidak akan bisa berkata apa-apa. Li Tianba merupakan provokasi bagi biksu besar dan dia secara aktif memprovokasi perilaku biksu besar. Namun, jika kekuatan hebat itu memburu Li Tianba, itu akan setara dengan kekuatan hebat Sekte Baidi yang ikut serta dalam pertempuran di tahap jiwa baru lahir tengah, dan pertempuran antara dua kekuatan super itu akan segera ditingkatkan ke tingkat kekuatan hebat. Setidaknya Biksu Agung ini tidak ingin menjadi pemicu yang memicu eskalasi pertempuran, jadi dia memerintahkan Sue Huan untuk bermimpi dengan Li Tianba. Dengan kekuatan tempur Sue Huan, sama sekali tidak ada masalah untuk berhadapan dengan Li Tianba, seorang pendekar pedang yang baru saja memasuki tahap tengah Naschen Soul. Sue Huan adalah musuh bebuyutan para pendekar pedang. Ia menguasai kekuatan magis magnet tak kasat mata. Begitu Li Tianba muncul, dia merasakan aura seorang biksu setengah langkah yang hebat. Dia mengerti bahwa orang yang akan muncul adalah Sue Huan. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi saat ini. Rencana untuk memikat Sue Huan tidak lagi penting. Yang perlu dia lakukan hanyalah menjauh dari gerbang gunung Sekte Xian. Tang Xuening juga merasakan aura biksu agung itu. Dia tampak gelisah, namun tidak berbalik dan melarikan diri. Sebaliknya, dia menatap situasi di depan. Begitu Li Tianba membutuhkan bantuan, dia akan segera memberikan bantuan bala. Ketika dia melihat Li Tianba menggunakan Whirl Away untuk melarikan diri, dia tidak bisa menahan napas lega. Kemudian dia melihat Sue Huan mengejarnya, dan kebencian terpancar di matanya. Dia juga mengerti bahwa dia tidak bisa bertarung dengan Sue Huan di sini. Dia dengan tegas menggunakan pedangnya untuk melarikan diri ke pengasingan. Li Tianba tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk melakukan Whirl Away. Dia dengan hati-hati mengendalikan jarak antara dirinya dan Sue Huan. Meskipun Sue Huan adalah seorang amatir tipe tanah, kecepatannya tidak lambat. Hal ini terkait dengan kekuatan magis, Invisible Magnetis. Tinggi tanpa hambatan apapun. Bab 685 memimpin keluar. Sue Huan menggunakan kecepatannya secara ekstrim. Kemampuan, Invisible Elemental Magnetis, ditambah metode terbang rahasia yang dipraktikannya membuatnya tidak memiliki kelemahan kecepatan yang umum dialami oleh para kultivator tipe tanah. Li Tianba di depannya terus menggunakan Whirl Away, tetapi ada jeda tertentu di antara setiap penggunaan Whirl Away, yang membuat Sue Huan merasa kecepatannya tidak jauh berbeda dari Li Tianba. Namun, kekuatan Li Tianba jauh lebih lemah darinya. Selama dia bisa mengejar Li Tianba, dia bisa membunuhnya dan membalas kematian kedua muridnya. Perilaku Li Tianba jelas merupakan tamparan di wajah Sue Huan, dan juga tamparan di wajah Biksu Agung itu. Kamu adalah Li Tianba, pendekar pedang jenius yang baru naik daun dari Paviliun Jianyi Chongxiao. Jangan lari. Datang dan bertarunglah denganku untuk melihat apakah reputasimu sebagai seorang jenius tidak pantas. Sue Huan juga mengenali Li Tianba saat ini, dan dia memanggil melalui metode rahasia. Li Tianba bukan lagi orang yang tidak dikenal. Ia telah naik ke tahap Naschen Soul Tengah dalam waktu 100 tahun. Selain itu, tidak lama setelah ia naik ke tahap Naschen Soul Tengah, ia terus-menerus membunuh para kultivator Naschen Soul Tengah dari Sekte Baidi, termasuk seorang kultivator inti yang menguasai kekuatan magis Invisible Yuan Magnetis. Jalan Li Tianba menuju ketenaran hampir setara dengan menjadi terkenal dengan menginjakan kaki di Sekte Baidi. Ada konflik antara Sekte Baidi dan Paviliun Jianyi Chongxiao, jadi mereka secara alami akan memperhatikan Li Tianba, pendekar pedang terkenal di tahap tengah jiwa baru lahir. Sue Huan sangat gembira. Jika Li Tianba terbunuh, itu akan menjadi pukulan telak bagi Paviliun Jianyi Chongxiao. Ini juga dapat menyelamatkan sebagian dampak pada Sekte Baidi yang disebabkan oleh pembunuhan para pembudidaya inti sekte tersebut oleh Li Tianba. Sue Huan terus mempercepat langkahnya. Ia menyadari bahwa Li Tianba sedang menuntunnya menjauh dari gerbang gunung Sekte Xian, tetapi ia tidak peduli. Selama kultivator hebat itu belum muncul, dia tidak takut pada kultivator manapun yang berada di tahap tengah jiwa baru lahir, terutama saat berhadapan dengan kultivator pedang. Dia adalah musuh bebuyutan para kultivator pedang. Setelah saling kejar-kejaran selama beberapa waktu, mereka berada agak jauh dari gerbang gunung Sekte Xian. Li Tianba merasa jarak ini sudah aman. Bahkan jika kultivator hebat dari gerbang gunung Sekte Xian keluar, dia akan punya cukup waktu untuk menemukannya dan melarikan diri. Tidak melarikan diri lagi, Sue Huan tidak bisa menahan perasaan senang ketika melihat Li Tianba melambat. Tampaknya metodenya untuk memprovokasi dia tadi berhasil. Kesombongan merupakan masalah umum yang dialami oleh hampir semua biksu berbakat. Semakin berbakat seorang biksu, semakin mudah baginya untuk terprovokasi dan membuat penilaian yang salah. Sue Huan tidak bermaksud meremehkan Li Tianba. Dia melepaskan sepenuhnya kemampuan, kekuatan magnet tak terlihat, miliknya. Membentuk medan gaya magnet tak terlihat, dengan radius 200 meter di sekitar tubuhnya. Li Tianba tersenyum tipis.
Meskipun kekuatan magis, unsur magnetisme tak terlihat, tidak kasat mata dan tidak berwujud serta sulit ditemukan. Ia juga mempraktikkan kekuatan magis, unsur magnetisme tak terlihat, dan secara alami dapat merasakan medan gaya kekuatan magis, unsur magnetisme tak terlihat, milik Sue Huan. Dia tidak langsung menggunakan pedang ajaibnya. Dia hanya punya satu kesempatan untuk membunuh. Kalau tidak, Sue Huan akan memanggil biksu-biksu agung dari gerbang gunung sekte Ziyan untuk menyelamatkannya. Dia mengaktifkan dunia jauh di jarak jauh, dan sosoknya terus berkelebat di sekitar Sue Huan. Dalam jangkauan kesadaran spiritualnya, pasir ilahi samadhi yang tak terhitung jumlahnya muncul, membentuk badai pasir. Kau memang jenius. Kau telah menguasai kekuatan magis, samadhi divine wind. Namun, kekuatan magis, samadhi divine wind, ini berkekuatan emas, yang hanya tertahan oleh kekuatan magis, invisible yuan magnetis, milikku. Sebaiknya kau tidak menyia-nyiakan energimu. Sue Huan terkejut pada awalnya, lalu berkata sambil tertawa lebar. Kekuatan magis, samadhi divine wind, dari pavilion Jian Yi Chong Xiao juga merupakan kekuatan magis berbasis emas. Segala kekuatan magis berbasis emas akan ditahan oleh kekuatan magis, invisible elemental magnetis. Dia terkejut bahwa Li Tianba dapat menguasai dua jenis kekuatan sihir, kekuatan kaki dewa, dan angin dewa samadhi, tetapi Li Tianba tetap tidak dapat menimbulkan ancaman apapun kepadanya. Li Tianba juga menemukan bahwa kekuatan magis, samadhi divine wind, tertahan oleh kekuatan magis, invisible elemental magnetis. Jangkauan, samadhi divine wind, miliknya jauh melampaui kekuatan magis, invisible elemental magnetis. Tetapi selama samadhi divine wind muncul di medan gaya, invisible elemental magnetis, ia akan kehilangan kendali dan menghilang. Pasir dewa samadhi yang terbentuk oleh kekuatan magis angin dewa samadhi sebenarnya adalah partikel pasir emas yang dihasilkan oleh energi yang diproduksi oleh aturan. Begitu tidak lagi dikendalikan oleh kekuatan magis angin dewa samadhi, pasir tersebut akan kehilangan kondisi untuk mengembun menjadi benda padat dan menghilang. Li Tianba tidak berhenti menggunakan kekuatan magis, angin ilahi samadhi. Dia menutupi seluruh area dengan pasir ilahi samadhi. Sue Huan tidak terburu-buru. Ia menanggapi semua perubahan dengan sikap yang sama dan hanya melayang di udara, membiarkan dirinya dikelilingi oleh angin ilahi samadhi. Bukannya dia tidak ingin terburu-buru, tetapi dia ingin bertarung dengan Li Tianba. Jika dia benar-benar ingin menjauh dari Li Tianba, maka Li Tianba bisa berbalik dan menggunakan Hour Away untuk pergi. Dia tetap di tempatnya hanya untuk menarik serangan Li Tianba. Matanya terus mengamati sekelilingnya, alisnya sedikit mengernyit, kekuatan sihir, angin suci samadhi, ini tidak seburuk yang dikatakannya. Setidaknya setelah Li Tianba menampilkan kekuatan magis, angin ilahi samadhi, dia tidak dapat menemukan posisi Li Tianba dalam jangkauan, angin ilahi samadhi. Samadhi divine wind, dapat menghancurkan kesadaran spiritual, yang membuat kesadaran spiritualnya tidak dapat menembus jangkauan, samadhi divine wind. Kalau saja bukan karena medan gaya, elemen magnetik tak kasat mata, yang menolak, angin ilahi samadhi, dia pasti benar-benar menjadi buta dan tuli di dalam, angin ilahi samadhi. Meski begitu, jika dia ingin menemukan metode Li Tianba, dia hanya bisa mengamati dengan matanya sendiri. Namun, tidak mudah untuk menemukan tubuh asli Li Tianba di antara pasir beterbangan yang tak terhitung jumlahnya. Karena pasir beterbangan menghalangi penglihatannya. Li Tianba mengeluarkan puncak Wanjian dan mengarahkan jarinya ke arah Sue Huan. Semua pedang terbang energi di puncak Wanjian terbang keluar satu demi satu. Samadhi divine wind awalnya diciptakan olehnya, dan itu tidak akan memengaruhi puluhan ribu pedang terbang berbasis energi yang diaktifkannya. Pedang terbang berbasis energi ini dapat dengan mudah melewati samadhi divine sun dalam bentuk berbasis energinya. Akhirnya aku tak dapat menahannya. Sue Huan tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri saat merasakan pedang terbang itu memasuki medan sihir, elemen magnetik tak terlihat. Tampaknya semuanya berada di bawah kendalinya. Ribuan pedang terbang yang berubah menjadi energi melesat keluar dari puncak Wanjian, dengan cepat melambat dari kecepatan tinggi hingga berhenti saat memasuki jangkauan medan kekuatan magis, invisible yuan qi. Sue Huan menggunakan kekuatan magis, magnet elemen tak terlihat, untuk membekukan ribuan pedang terbang berbasis energi sekaligus, yang membuatnya berada di bawah tekanan besar. Bukan karena invisible elemental magnetis, yang menyimpan puluhan ribu pedang terbang yang diubah menjadi energi itu begitu kuat. Faktanya, satu-satunya hal yang dapat mengancamnya di Wanjian Peak, adalah 5 pedang terbang yang diubah menjadi energi tingkat atas tingkat 4 yang berisi Fight Breaking Sword Intent, dari kultivator hebat itu. Pedang terbang yang diubah menjadi energi yang tersisa tidak cukup kuat, dan tanpa kekuatan magis, magnet elemen tak terlihat. Mereka mungkin dapat menimbulkan masalah baginya dengan jumlah mereka. Tekanan yang dialami Sue Huan adalah sejumlah 10.000 pedang terbang yang diubah energinya yang dipancarkan oleh puncak Wanjian. Di dunia kultivasi abadi,
Selain para kultivator sekte Baidi, mungkin tidak ada kultivator lain yang mengetahui kekuatan magis, magnet Yuan tak terlihat, lebih baik daripada Li Tianba. Faktanya, karena senjata ajaib kelahiran Li Chen, Quantum 01, telah melakukan penelitian mendalam terhadap kekuatan ajaib, magnet elemen tak kasat mata, ia menemukan cara untuk mengatasinya. Kekuatan magis, invisible elemental magnetis, merupakan kekuatan magis medan gaya yang perlu dikendalikan. Kekuatan ini dapat menahan beberapa atau puluhan pedang terbang sekaligus. Seorang kultivator yang telah lama berlatih dan menggunakan kekuatan magis, invisible elemental magnetis, mungkin dapat mengendalikannya dengan mudah. Namun, bila jumlahnya mencapai 10.000, hal itu menjadi masalah besar bagi para pembudidaya yang mengendalikan medan magnet tak terlihat. Dengan kata lain, Sui Huan telah bersentuhan dengan sedikit kekuatan aturan, yang memungkinkannya mengendalikan puluhan ribu pedang terbang energi melalui kekuatan magis magnet tak terlihat. Li Tianba mengaktifkan dunia jauh di jarak jauh, dan tubuhnya menghilang dari angin ilahi samadhi. Ketika dia muncul kembali, dia berada 2 meter di belakang Sui Huan. Medan magnet tak kasat mata, dengan radius 5 meter di sekitar tubuhnya menyelimuti sosok Sui Huan. Medan gaya magnet tak kasat mata, di kedua sisi saling meniadakan, sehingga mustahil bagi kedua sisi untuk memengaruhi sistem emas melalui medan gaya magnet tak kasat mata. Ketika Li Tianba muncul, dia memegang pedang tingkat 4 di tangannya. Basis pedang tingkat 4 diberkati dengan niat pedang pemecah kekosongan, dan basis pedang tingkat 4 menebas ke arah tubuh Sui Huan. Dia tidak menggunakan pedang ajaib. Faktanya, jika Sui Huan tidak memiliki kekuatan ajaib magnet tak terlihat, dia tidak akan menganggapnya serius hanya dengan mengandalkan kultivasinya sebagai kultivator setengah langkah yang hebat. Kali ini ia bereksperimen dengan cara memecahkan kekuatan magnetik elemen tak terlihat. Sayangnya, penciptaan senjata ajaib seperti Puncak Wanjian, sebagian besar tidak disengaja. Jika tidak, Paviliun Jianyi Chongxiao akan memiliki lebih banyak cara untuk menghadapi sekte Baidi. Tentu saja, meskipun Puncak Wanjian sulit ditiru, dia masih berencana untuk menyerahkan kelemahan kekuatan sihir, elemen magnetik tak kasat mata, ini kembali ke Paviliun Jianyi Chongxiao, dan menyerahkan masalah sakit kepala itu kepada para pemimpin senior di paviliun untuk dipertimbangkan. Pedang tingkat 4 diayunkan dan ditebaskan ke arah Sui Huan. Cahaya kaki menyala di tubuh Sui Huan, membentuk perisai elips di sekelilingnya, melindunginya. Basis pedang tingkat 4 diblokir oleh perisai pelindung kaki, dan kontak antara Void Breaking Sword Intent dan perisai pelindung kaki menghasilkan suara gesekan yang keras. Mata Li Tianba sedikit menyipit, dan tanpa ragu, sosoknya menghilang dalam sekejap. Perisai pelindung kaki oval yang muncul di tubuh Sui Huan adalah metode penyelamatan hidup yang diberikan oleh makhluk kuat, jadi Li Tianba mundur tanpa ragu-ragu. Bahkan jika dia menggunakan pedang harta karun spiritual dan niat pedang penghancur kekosongan, dia tidak dapat dengan mudah menghancurkan perisai penyelamat hidup yang diciptakan oleh yang kuat. Pikiran Sui Huan terpengaruh oleh ribuan pedang terbang yang dihasilkan energi tadi, dan dia tidak menyadari Li Tianba sampai Li Tianba muncul dan menebasnya dengan pedang. Saat Li Tianba mundur kembali ke angin ilahi samadhi, dia tidak merasa bahagia sama sekali. Karena dia telah menghabiskan sebuah jimat giok penyelamat nyawa yang sangat berharga, yaitu jimat giok penyelamat nyawa yang dibuat oleh seorang sakti dan dianugerahkan langsung kepadanya oleh sakti tersebut karena dia telah memberikan sumbangsih yang besar bagi sekte tersebut. Jimat giok penyelamat hidup yang begitu kuat setara dengan sebuah kehidupan. Dan dia benar-benar menghabiskan jimat giok penyelamat hidup yang sangat berharga ini dalam pertarungan dengan seorang kultivator pedang di tahap tengah jiwa baru lahir. Hal ini membuatnya patah hati. Meskipun ranah Li Tianba lebih tinggi, kultivasi Li Tianba jauh lebih rendah darinya. Namun, dia hanya menggunakan beberapa trik untuk mengalihkan perhatiannya dan kemudian melancarkan serangan kejutan. Dalam keadaan normal, dia telah mengonsumsi jimat giok penyelamat yang kuat. Dia seharusnya segera meninggalkan medan perang dan kembali ke tempat yang aman sebelum energi jimat giok penyelamat menghilang. Sekalipun Anda tidak pergi, Anda harus mengirimkan sinyal penyelamatan. Namun, dia tidak mau menyerah. Li Tianba hampir membunuhnya dengan tipu daya. Jika fakta bahwa Li Tianba telah memakan jimat giok penyelamat hidup yang berharga itu diketahui oleh para biksu di sekte tersebut, dia takut dia akan menjadi bahan tertawaan. Kau pantas mati, teriak Sui Huan. Senjata sihir gunung tingkat atas tingkat 4 muncul di tangannya, dan dia menghantamkannya ke angin ilahi samadhi, tanpa mempedulikan apapun. Dengan suara bang yang keras, celah besar muncul di angin ilahi samadhi, yang dihancurkan oleh senjata sihir gunung tingkat atas kelas 4. Sayangnya serangan tanpa tujuan semacam ini tidak dapat mengenai Li Tianba kecuali orang tersebut sangat beruntung. Sui Huan melambaikan tangannya dan mengambil kembali senjata sihir gunung tingkat atas kelas 4. Dia menghancurkan senjata sihir gunung tingkat atas kelas 4 lagi, yang juga menciptakan celah di bagian lain dari angin ilahi samadhi. Li Tianba tersenyum tipis. Dia menggunakan A Whirl Away,
dan muncul di tempat yang diserang oleh senjata sihir gunung tingkat atas kelas 4. Sosoknya menghilang lagi segera setelah muncul. Saat ia bergerak, ruang kosong itu ditutupi dengan pasir samadhi ilahi oleh angin samadhi ilahi. Sue Huanxiang menyerang terus-menerus seperti orang gila, dan akhirnya tenang setelah 5 kali serangan. Dia juga menyadari bahwa serangan ini tidak akan efektif. Li Tianba juga tidak menyerang Sue Huan. Karena perisai pelindung kaki oval masih ada di tubuh Sue Huan. Bahkan jika dia menyerangnya lagi dari jarak dekat, itu tidak akan berpengaruh apapun. Sue Huan menggertakkan giginya, mengeluarkan manik-manik bundar hitam, melambaikan tangannya dan melemparkan manik-manik bundar hitam itu ke dalam angin ilahi samadhi. Mata Li Tianba terfokus. Setiap butir pasir samadhi ilahi di dalam angin samadhi ilahi, bagaikan mata dan telinganya. Ketika manik bundar hitam itu memasuki angin samadhi ilahi, dia merasakan aura mengerikan dari manik bundar hitam itu. Itu manik petir, dia mengenali manik hitam bulat itu. Thunder Beads adalah manik-manik yang dibentuk oleh pembudidaya guntur yang memampatkan dan memadatkan kekuatan guntur dan kilat. Bila manik-manik ini digunakan, akan menyebabkan serangan guntur dan kilat dalam skala besar. Tubuh asli Li Chen adalah kultivator petir. Ada metode rahasia untuk membuat manik-manik petir dalam Yuking Thunder Classic, tetapi selain kultivator petir, membuat manik-manik petir juga membutuhkan bahan petir khusus. Bahan petir jenis ini sangat langka, sehingga manik-manik petir juga langka di dunia kultivasi abadi. Karena alasan inilah, hampir setiap manik guntur yang dihasilkan mengandung kekuatan guntur dan kilat yang dibuat oleh para pembudidaya guntur yang sangat kuat. Dan dari aura manik petir di tempat kejadian, Li Tianba merasakan aura seorang biksu agung. Ini adalah manik petir yang dibuat oleh biksu agung. Li Tianba mengenali manik petir itu. Ia mengaktifkan serangan instan dan sosoknya menghilang dari tempat semula dan muncul lebih dari 10 mil jauhnya. Ia tidak pergi terlalu jauh, asalkan ia berada jauh dari jangkauan ledakan manik petir itu. Tepat saat sosoknya menghilang dari tempatnya, bola petir itu meledak. Kekuatan guntur dan kilat yang mengerikan, kekuatan guntur dan kilat yang dipadatkan oleh biksu agung itu, meledak dalam sekejap, menutupi seluruh area dalam radius 1 kilometer. Ledakan manik petir itu menyelimuti angin ilahi samadhi, tentu saja termasuk Sue Huan sendiri. Akan tetapi, Sue Huan masih memiliki perisai penyelamat nyawa yang kuat di tubuhnya yang belum menghilang. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa meledakkan manik petir sekuat itu dari jarak dekat? Bab 686 selesai. Bahkan, angin ilahi samadhi pun hancur total oleh manik petir itu karena Li Tianba terlalu jauh dan tidak memiliki persediaan. Medan perang tiba-tiba menjadi kosong, dan Sue Huan terlihat berdiri di udara. Pada saat ini, perisai kuat di tubuhnya telah dibongkar, dan tampaknya akan segera runtuh. Jimat Gio penyelamat hidup, tidak peduli seberapa berharganya bahannya, tidak dapat membawa terlalu banyak energi yang kuat. Benda ini digunakan untuk menyelamatkan nyawa, bukan untuk mendukung pertempuran. Dengan kata lain, sebagian besar dari apa yang diperagakan Li Tianba hanyalah tipuan, membuat Sue Huan secara keliru percaya bahwa dirinya jauh lebih kuat daripada Li Tianba. Itulah sebabnya dia tetap berada di medan perang setelah mengonsumsi jimat Gio penyelamat hidup yang ampuh. Sue Huan sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Dia menghabiskan jimat Gio penyelamat hidup yang kuat dan manik biksu guntur agung. Mutiara petir biksu agung adalah harta karun langka yang hanya bisa diperoleh sekali di dunia penggerak abadi. Dia sangat beruntung bisa memperoleh mutiara petir biksu agung. Namun, setelah menggunakan mutiara petir biksu agung, dia tidak memperoleh hasil apapun. Akan aneh jika dia dalam suasana hati yang baik. Dia melihat Li Tianba menatap dari kejauhan, matanya penuh amarah. Setelah Li Tianba melakukan serangan satu tembakan, dia menyadari bahwa dia tidak punya cara untuk menghadapi Li Tianba. Menjangkau dalam satu gerakan adalah penerapan tingkat lanjut dari kekuatan ilahi kaki. Bidang pandang seorang amatir biasanya dapat mencapai ratusan juta. Dengan kata lain, setelah menguasai keterampilan, menjangkau dalam satu gerakan, sang musuh dapat dengan bebas melakukan pergerakan spasial dalam jarak ratusan mil, yang hampir setara dengan jimat Gio penyelamat nyawa spasial. Jimat Gio penyelamat jiwa luar angkasa merupakan jimat Gio penyelamat jiwa tingkat tertinggi, dan juga merupakan jimat paling langka di dunia kompas abadi. Untuk membuat jimat Gio penghemat ruang, seseorang khawatir perlu menguasai kemampuan ruang dan meningkatkannya ke tingkat yang sangat dalam. Meskipun serangan cepat akan menghabiskan banyak energi spiritual dalam tubuh, mengandalkan dasar inovatifnya tahap tengah jiwa baru lahir, Li Tianba tidak akan memiliki masalah dalam melakukan serangan cepat beberapa kali. Dengan kata lain, itu setara dengan Li Tianba yang selalu menyimpan beberapa jimat Gio hemat ruang di tangannya, yang memungkinkan Li Tianba melarikan diri dari medan perang kapan saja. Memikirkan hal ini, Sue Huan berbalik dan hendak pergi. Dia tidak ingin berdiskusi lagi dengan Li Tianba karena tidak ada artinya. Li Tianba menelan ramuan tingkat tinggi 4 ke dalam perut. Dia juga terkejut dengan kekuatan manik-manik guntur. Tubuh asli Li Chen adalah Lei Xiu, dan dia menjadi tertarik untuk membuat manik-manik guntur. Dulu,
Karena Li Chen adalah seorang ahli petir, membuat manik-manik petir tidak bisa melakukan sihir petir secara langsung. Sekarang tampaknya dia meremehkan peran manik-manik petir. Tentu saja, kekuatan manik petir juga bergantung pada kekuatan petir itu sendiri. Dengan manik petir yang digunakan oleh Sue Huan, ini karena Li Chen memiliki mutiara guntur Shen Xiao, yang dapat meningkatkan kekuatan guntur dan kilatnya sendiri. Ketika Li Tianba melihat Sue Huan ingin pergi, dia melirik ke arah gerbang gunung Sekte Xian dan menemukan bahwa Biksu Agung itu tidak muncul. Dia tahu bahwa Sue Huan terlalu sombong dan tidak mengirimkan sinyal minta tolong. Dia tersenyum tipis. Dia telah menghancurkan pertahanan terkuat Sue Huan. Sekarang saatnya menuai hasil kemenangan. Sue Huan menggunakan kekuatan ajaib, magnet elemen tak terlihat, dan kecepatannya meningkat pesat. Adapun Li Tianba, dia akan melaporkannya setelah dia kembali, karena Li Tianba sebenarnya menguasai kekuatan magis, magnet tak terlihat. Meskipun Sekte Baidi telah bekerja keras untuk mengembangkan warisan kekuatan magis, elemen magnetisme tak terlihat. Ini tidak berarti bahwa kekuatan magis, elemen magnetisme tak terlihat, akan bocor. Kebocoran kekuatan sihir, elemen magnetik tak terlihat, terkini terjadi di benua Dongqi. Sue Huan percaya bahwa hilangnya warisan kekuatan magis Invisible Yuan Magnetis mungkin terkait dengan Li Tianba. Faktanya, warisan kekuatan magis Invisible Yuan Magnetis jarang bocor. Dilihat dari usia Li Tianba yang kurang dari 100 tahun, satu-satunya kemungkinan adalah warisan kekuatan magis, elemen magnetik tak terlihat, benua Dongqi telah bocor. Berdasarkan waktu ketika benda warisan kekuatan magis, Invisible Elemental Magnetis, hilang. Benda warisan kekuatan magis, Invisible Elemental Magnetis, itu hanya dapat digunakan untuk satu kali ujian warisan kekuatan magis paling banyak. Bagaimana Li Tianba dapat lulus ujian kekuatan magis, Invisible Elemental Magnetis, berbasis bumi dengan bakat berbasis emasnya? Keberadaan warisan kekuatan magis Invisible Yuan Magnetis telah ditemukan. Sekte Yuqing sedang menyelidiki Li Shizhen dan hampir mencapai level gila melalui berbagai transaksi keuntungan, hanya untuk mencari tahu di mana Li Shizhen berada. Orang luar mungkin tidak tahu, tetapi Sekte Baidi memahami bahwa satu-satunya alasan yang dapat membuat Sekte Yuqing bertindak begitu gila adalah mutiara guntur Shen Xiao. Karena, mutiara guntur Shen Xiao, milik Sekte Yuqing kemungkinan besar jatuh ke tangan Li Shizhen. Maka warisan sihir, Yuan Qi tak terlihat, milik Sekte Baidi seharusnya juga jatuh ke tangan Li Shizhen. Dilihat dari sini, kemungkinan besar ada hubungan antara Li Tianba dan Li Shizhen. Semakin Sue Huan memproduksinya, semakin dia merasa itu benar. Ia ingin segera kembali dan melaporkan. Pada saat itu, perisai penyelamat hidupnya yang kuat menghilang, dan perlindungan terkuatnya akhirnya berakhir. Dia tidak terlalu mempedulikannya. Dia mengayunkan tangannya dan melemparkan senjata sihir tingkat atas kelas 4 ke atas kepalanya. Sendiri. Tempat ini hanya berjarak sebatang dupa dari gerbang gunung Sekte Xian. Dia tidak mengira Li Tianba bisa melakukan apapun dalam waktu singkat itu. Dia bahkan berpikir jika Li Tianba benar-benar menyerangnya, dia mungkin bisa membunuh Li Tianba. Li Tianba bergerak. Dia mengaktifkan kesatuan tubuh dan pedang. Pedang Ling Baoxing memancarkan cahaya spiritual, dan cahaya spiritual seluruh tubuhnya. Ini adalah metode serangan rahasia dalam seni pedang yang melonjak ke langit. Setelah meluncurkan penyatuan tubuh dan pedang, dia mengaktifkan A World Away. Sue Huan sudah siap. Beberapa bahan berbasis tanah jarang telah ditambahkan ke senjata sihir kelahiran ini, yang meningkatkan efek medan gaya dari senjata sihir gunung. Dia pada dasarnya memasang jebakan di tubuhnya. Dia benar-benar mendekatinya, dia akan dibatasi dan diperlambat oleh senjata sihir tingkat atas kelas 4. Karena melambatnya kondisi pertarungan jarak dekat ini, Sue Huan hanya membutuhkan satu serangan untuk membunuh Li Tianba dengan tingkat terpanasnya. Tepat saat Sue Huan syuting, Li Tianba terjun ke medan gaya yang dibentuk oleh senjata sihir tingkat atas kelas 4. Cahaya pedang mempengaruhi dan kecepatannya melambat hampir setengahnya. Namun, Sue Huan tidak menyangka bahwa meskipun kecepatan pedang Ling Baoxing melambat setengahnya, kecepatannya masih jauh lebih cepat daripada kecepatan pedang terbang tingkat 4 tingkat atas milik para pembudidaya pedang lainnya. Pedang Ling Baoxing memiliki 400 juta rune kecepatan dan tanda aturan kecepatan, yang menggunakan kekuatan aturan kecepatan untuk meningkatkan kecepatan terbang. Untuk dapat sepenuhnya membatasi kecepatan Ling Baoxing Ijian, seseorang harus menjadi seorang kuat yang telah menguasai aturan kecepatan, atau makhluk yang bahkan lebih kuat. Sue Huan bereaksi cepat. Ia bermaksud melancarkan serangan ke arah Li Tianba yang sedang mendekatinya, tetapi pedang Ling Baoxing lebih cepat. Perisai bumi sihir di tubuh Sue Huan langsung hancur oleh Breaking Forge Sword Intent pada pedang Ling Baoxing. Ling Baoxing menusuk tubuhnya dengan pedang, dan Fight Breaking Sword Intent yang mengerikan segera memasuki tubuhnya dan dengan cepat menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Kemanapun ia lewat, Breaking Void Sword Intent, menghancurkan semua kehidupan. Gerakan menyerang Sue Huan terhenti. Dia tidak menyangka akan dilukai oleh Li Tianba. Dengan kata lain,
Menanamkannya cukup kuat dan dia telah menyentuh jejak kekuatan aturan. Dan aturan berdasarkan bumi memiliki pertahanan terkuat, yang sedikit memperlambat serangan Breaking Fault Sword Intent. Penundaan kecil inilah yang memungkinkan jiwa barunya keluar dari tubuhnya. Dia seperti burung yang ketakutan, dan begitu jiwa barunya meninggalkan tubuhnya, dia segera melarikan diri menuju gerbang gunung Sekte Xian. Li Tianba telah menunjukkan kekuatan penuhnya. Jadi bagaimana dia bisa membiarkan Sue Huan pergi begitu saja? Jika dia benar-benar membiarkan Sue Huan pergi, rahasianya tidak akan tersimpan lagi. Tidak peduli apakah itu kekuatan sihir magnet elemen tak terlihat atau pedang sihir Ling Bao, rahasia apapun cukup untuk menyampaikan masalah besar. Meskipun teknik melarikan diri Yuan Ying sangat cepat, pedang Ling Baoxing bahkan lebih cepat. Tanpa pengaruh medan gaya senjata sihir gunung tingkat atas tingkat 4, kecepatan pedang Ling Baoxing kembali ke keadaan tercepatnya. Dalam kilatan pedang, Nas Chen Soul milik Baoxing. Li Tianba mendengar Nas Chen Soul milik Sue Huan berteriak dengan enggan. Tentu saja Sue Huan tidak mau menyerah, karena dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi seorang yang hebat. Asal Sue Huan dapat hidup paling lama 100 tahun lagi, dia pasti akan naik pangkat menjadi biksu agung. Menjaga gerbang gunung Sekte Xian merupakan tugas keamanan yang telah mempertimbangkan sekte tersebut untuknya, dan itu juga merupakan tugas yang sangat menguntungkan. Anda harus tahu bahwa gerbang gunung Sekte Xian tampaknya dijaga oleh Sue Huan, seorang yang berlari setengah langkah yang hebat, namun sebenarnya dijaga oleh seorang yang berkuasa yang hebat yang sesungguhnya. Ketika tidak ada orang-orang kuat, biksu-biksu besar merupakan kekuatan tempur teratas di dunia yang berkuasa abadi. Li Tianba membunuh Nas Chen Soul milik Sue Huan dengan satu tebasan pedang, dan mengambil tubuh Sue Huan beserta barang rampasannya dengan indera spiritualnya. Kematian terakhir jiwa baru Sue Huan menimbulkan aura kuat, yang membuat khawatir biksu agung penjaga gerbang gunung Sekte Xian. Dia memiliki Divine Vision, dan dia dapat menggunakan skill Reach in One Go, dan jarak terjauh yang bisa dia capai adalah 3000 mil. Dia muncul ribuan mil jauhnya, berputar dan menggunakan mata ilahi untuk mengamati gerbang gunung Sekte Xian. Ada yang aneh, dia menyadari ada yang tidak beres. Bagaimanapun juga, saat biksu agung itu merasakan Sue Huan dalam bahaya, seharusnya dia pergi untuk membantunya dan bukan hanya memberikan peringatan lewat nafasnya. Hal yang paling krusial adalah mengapa Sekte Baidi membiarkan seorang yang kuat menjaga gerbang gunung Sekte Xian yang sudah bobrok, dan hanya mengumumkan ke dunia luar bahwa yang menjaganya adalah seorang yang melakukan hebat setengah langkah. Ada beberapa rahasia yang tidak diketahui dalam hal ini. Menurut analisis Li Tianba, kemungkinan yang paling mungkin adalah bahwa ada beberapa harta karun di gerbang gunung Sekte Xian menjaganya, tetapi mereka tidak ingin mengetahui kekuatan orang lain. Saat dia sedang berpikir, dia menerima pesan dari Tang Xuening, menanyakan tentang masalah. Kedua pria itu memutuskan tempat untuk bertemu, dan Li Tianba menerapkannya. Bagaimana Departemen Intelijen di Pavilion bekerja? Bagaimana mungkin mereka tidak menyadari bahwa kekuatan hebat dari Sekte Baidi ada di sini? Tang Xuening mengeluh dengan marah. Setelah merasakan aura biksu agung itu, dia segera menjauh dari gerbang gunung Sekte Xian. Setelah dia meninggalkan jarak tertentu dan mengira dirinya aman, dia merasakan ledakan aura seorang pendeta agung, dan dia juga merasakan aura pertarungan seorang jiwa baru lahir tengah. Tetapi napas pertempurannya terlalu pendek, jadi dia tidak punya waktu untuk membantu bahkan jika dia ingin. Meskipun dia percaya pada cara melarikan diri Li Tianba, dia masih khawatir. Bagaimanapun, Li Tianba baru saja dipromosikan ke tahap tengah Nas Chen Soul belum lama ini. Bagaimana mungkin dia menjadi musuh Sue Huan, seorang yang melampaui setengah langkah yang hebat? Setelah melihat Li Tianba, dia tidak menyangka bahwa Li Tianba telah memecahkan Sue Huan, tetapi dia tidak berdaya karena kesempatan ini hilang. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan informasi tentang Sue Huan lain kali, dan tidak akan ada kesempatan bagus seperti itu lagi. Baiklah, ayo kita kembali ke pavilion dulu. Li Tianba mengangguk setuju. Itu benar-benar terlalu berbahaya. Apa gunanya kembali ke pavilion saat ini? Bunuh saja beberapa biksu Sekte Baidi terlebih dahulu. Tang Xuening tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya, katanya dengan membuat pembunuhan. Kembalilah ke pavilion dan serahkan tugas terlebih dahulu. Kita lihat apakah kita bisa menerima tugas baru. Lebih baik membunuh para elit daripada yang biasa dari Sekte Baidi. Li Tianba menasihati. Tang Xuening hendak mengangguk ketika dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Misi apa yang sedang kamu bicarakan? Tanyanya dengan heran. Misinya adalah membunuh Sue Huan, jawab Li Tianba. Kau membunuh Sue Huan? Baru beberapa saat dia dan Li Tianba berpisah. Tidak ada yang mengira bahwa Li Tianba benar-benar membunuh Sue Huan. Pedang kultivator. Melihat Tang Xuening benar-benar tidak mempercayainya, Li Tianba mengeluarkan tubuh Sue Huan. Membunuhnya seperti ini terlalu mudah baginya. Tang Xuening melihat tubuh Sue Huan dan mempercayai apa yang dikatakan Li Tianba. Bab 687 kembali. Suasana hati Tang Xuening sedang baik. Dia tidak mengumumkan untuk tinggal,
tetapi kembali ke pavilion Jianyi Chongxiao bersama Li Tianba. Dia juga tahu bahwa kemunculan seorang hebat dari sekte Baidi di gerbang sekte Zi yang jelas bukan hal yang biasa. Meskipun konflik saat ini antara pavilion Jianyi Chongxiao dan sekte Baidi tidak melibatkan seorang petarung hebat, namun bukanlah hal yang baik bagi sekte Baidi untuk menyembunyikan seorang petarung hebat di benua Zhongzhou. Dalam perjalanan, Li Tianba memeriksa barang rampasannya. Karena pertempuran ini tidak sesuai dengan Tang Xuening, dia tidak berpartisipasi dalam pembagian rampasan. Bahkan tubuh Sui Huan hanya perlu dipajang di pavilion Jianyi Chongxiao sebelum dikembalikan ke Li Tianba. Meskipun dunia yang dijanjikan abadi tidak mengungkapkan secara eksplisit, mungkin para pihak yang kuat, terutama pihak yang mengancam musuh, juga merupakan sumber daya. Hampir semua bisnis akan menerima jenis mayat ini, tetapi sebagian besar biksu tidak akan memilih rute ini setelah mendapatkan mayat biksu yang kuat. Piala. Tidak mengherankan bahwa Sui Huan menggunakan cincin kristal jiwa. Kesadaran Li Tianba memasuki cincin kristal jiwa. Hanya ada sedikit objek spiritual di dalam cincin kristal jiwa. Sedikit objek spiritual di dalam cincin kristal jiwanya. Meskipun para pendeta suatu sekte menyimpan sebagian harta benda mereka di gua-gua tempat tinggal sekte tersebut, mereka tetap memilih menyimpan benda-benda spiritual yang paling berharga di benda-benda ruang milik mereka sendiri. Khususnya bagi para pecinta yang memiliki cincin kristal jiwa, hampir dapat dipastikan bahwa setiap saat, bahkan jika mereka menghadapi malapetaka hidup dan mati, cincin kristal jiwa dapat diambil oleh jiwa baru lahir mereka. Hanya ada beberapa benda spiritual di cincin kristal jiwa Sui Huan, perahu terbang tingkat atas kelas 4, senjata ajaib berbentuk lonceng tingkat atas kelas 4, dan beberapa botol giok. Li Tianba menenangkan. Meskipun ada beberapa benda spiritual di cincin kristal jiwa, kualitasnya pasti sangat tinggi. Dia mengirimkan mantra pengakuan master ke dalam perahu terbang tingkat atas 4, yang bernama Perahu Baidi Qingyun. Kapal ini terbang dinamai sesuai dengan sekte Baidi. Rupanya asal-usulnya luar biasa. Namun, dia mungkin bisa menggunakan perahu Baidi Qingyun ini. Terlepas dari latar belakang Sui Huan, dia juga punya latar belakang. Selain itu, membunuh Sui Huan adalah misi pavilion Jianyi Chongxiao. Meskipun konflik antara pavilion Jianyi Chongxiao dan sekte Baidi tampak sengit, mereka sebenarnya masih dalam keadaan saling menahan diri. Li Tianba kemudian menyulut mantra pengenalan utama ke dalam senjata sihir berbentuk lonceng tingkat atas tingkat 4, yang merupakan senjata sihir serangan spiritual yang disebut lonceng pengguncang jiwa. Seorang yang terlibat di tahap tengah tahap jiwa baru lahir memiliki 3 senjata sihir tingkat 4 tingkat atas, yang berarti dia sangat kaya. Dia menempelkan indera spiritualnya pada beberapa botol giok, dan indera spiritualnya menembus botol giok tersebut serta merasakan ramuan-ramuan yang ada di dalamnya. Sekalipun dia seorang ahli pedang yang bermental kuat, dia tetap terkejut dengan ramuan mujarab yang ada di dalam 4 botol giok. Dia akhirnya mengerti mengapa hanya ada 4 benda spiritual ini di cincin kristal jiwa Sui Huan. Ternyata Sui Huan telah menukar semua asetnya dengan 4 pil spiritual ini. Pil Baidi menjelajahi langit, pil Baidi memantahkan langit, pil Baidi memantapkan langit, pil Baidi Ningtian. Ini merupakan kumpulan sumber daya yang sangat terkenal bagi sekte Baidi untuk maju menjadi pertarungan hebat, yang dikenal sebagai pil spiritual 4 Baidi. Setiap sumber daya yang dapat digunakan untuk maju menjadi biksu agung sangatlah berharga. Sekalipun Anda kaya, tanpa saluran, Anda tidak akan dapat menebusnya meskipun Anda menawarkan beberapa kali lipat kerugian. Akan sangat sulit bagi seorang mencengkeram biasa di tahap tengah jiwa baru lahir untuk mendapatkan satu saja ramuan itu, namun Sui Huan mengumpulkan 4 ramuan milik kultivator agung Baidi sekaligus. Mengingat ranah Sui Huan yang setengah langkah biksu agung, tidak curiga jika dia menuju menyimpan ramuan ini terlebih dahulu. Li Tianba tidak menyebutkan rampasan perang. Pil 4 roh Baidi Daxiu sangat menarik bagi setiap orang yang terlibat di tahap tengah jiwa baru lahir. Dia tidak ingin menggunakan sumber daya yang berkaitan dengan nasib para pendeta untuk menguji hati orang-orang, jadi sebaiknya tidak disebutkan. Setelah kembali ke pavilion Jianyi Chongxiao, Li Tianba dan Tang Xuening menyerahkan tugas mereka dan kemudian berpisah. Tang Xuening tidak mengungkapkan rasa terima kasih yang berlebihan, tetapi dia tetap membantu Budi dan akan membalasnya saat dia punya kesempatan. Li Tianba tidak tinggal lama di pavilion Jianyi Chongxiao. Dia mengambil misi pembunuhan lain dan keluar. Ada banyak yang berkompetisi jiwa baru lahir pertengahan sekte Baidi di benua Zhongzhou, dan benua Zhongzhou adalah wilayah pavilion Jianyi Chongxiao, sehingga Departemen Intelijen dapat memberikan banyak informasi. Meskipun mengalahkan jiwa baru lahir ini tidak menguasai kekuatan magis, Magnet Yuan tak terlihat. Ia mengumpulkan beberapa keterampilan dan menyergap para ahli pedang pavilion Jianyi Chongxiao berkali-kali. Kultivator tahap tengah jiwa baru lahir sekte Baidi yang bernama Huang Ming ini merupakan salah satu persahabatan yang sangat pandai dalam jalinan persahabatan. Bahkan bisa dikatakan memiliki teman di seluruh penjuru dunia. Selain itu, para ahli pedang dari pavilion Jianyi Chongxiao tidak begitu populer di benua Zhongzhou, jadi banyak teman Huang Ming yang diam-diam mendukungnya, yang membuatnya berhasil melakukan penyergapan berkali-kali.
Bagian tersulit dari misi membunuh Huang Ming adalah menemukan lokasi Huang Ming yang sebenarnya. Paviliun Jianyi Chong Xiao menyediakan beberapa kemungkinan lokasi. Dia juga mengatakan bahwa dia adalah seorang murid di kuil Jianyi Chong Xiao, dan bahwa dia adalah murid yang baik di Qingyun. Perahu Baidi Qingyun kelas 4 kelas atas seluruhnya terbuat dari kayu spiritual kelas 4 kelas atas. Ada lapisan batu kelas 4 yang sangat tebal di dalam cangkang luar, Baidi Qingyun So. Batu kelas 4 ini dibentuk dengan menyusutkannya menggunakan metode produksi senjata sihir tipe gunung. Keberadaan medan gaya ini membuat berat, perahu awan cahaya Baidi, menghilang. Perahu awan cahaya Baidi, yang tidak memiliki bobot sama sekali, memiliki medan gaya yang mendorong badan perahu, sehingga memungkinkan perahu awan cahaya Baidi mencapai kecepatan yang sangat cepat. Tentu saja, untuk membuat kecepatan perahu Baidi Qingyun mencapai batasnya, sang penguasa perlu menggunakan kekuatan spiritual berbasis bumi miliknya sendiri untuk mengendarainya. Li Tianba menemukan bahwa kecepatan maksimum perahu Baidi Qingyun ini membutuhkan kekuatan spiritual yang menguasai tipe bumi yang hebat untuk mendorongnya hingga batasnya. Inilah yang dipersiapkan Sui Huan saat ia menjadi seorang yang hebat. Bagi seorang yang bermitra di tahap tengah Naschen Soul, White Emperor Light Cloud Boat masih terlalu mewah. Nanti kita gunakan saja di badan utama. Setelah menguji kinerja perahu Baidi Qingyun, Li Tianba tidak dapat menahan diri untuk menahan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri tanpa daya. Dia tidak memiliki kekuatan spiritual tipe bumi, dan tidak mampu mengeluarkan penampilan penuh dari perahu awan cahaya Kaisar Putih. Sasarannya adalah Sekte Fuliu. Karena Biksu Agung Luo Pei sedang menyendiri, dia hanya bisa pergi ke sekolah Fuliu sendirian untuk menemui guru aslinya. Di luar Bangsek Fuliu, Biksu besar Luo Pei keluar dari menghadirinya dan bertemu dengan Li Tianba. Li Tianba menyerahkan puncak Wanjian ke tubuh aslinya Li Chen, dan mengeluarkan semua senjata sihir tipe gunung lainnya yang diperolehnya dari Sekte Baidi. Daxiu semuanya diberikan kepada Li Chen. Selain puncak Wanjian, senjata-senjata ajaib ini tidak berguna baginya, karena ia adalah seorang yang menguasai pedang murni utama terlebih dahulu. Li Chen bahkan tidak menunjukkan wajahnya. Biksu Agung Luo Pei mengumpulkan semua benda spiritual ke dalam gua dan menyerahkannya kepada Li Chen. Setelah melakukan semua ini, Guru Luo Pei dan Li Tianba meninggalkan Sekte Fuliu bersama-sama. Sasaran mereka adalah gerbang gunung Sekte Xian. Li Tianba sendiri tidak berani melawan Biksu Agung itu sendirian, tetapi akan berbeda jika ada bantuan Biksu Agung Luo Pei. Terlebih lagi, dia tidak serta-merta ingin membiarkan Biksu Agung Luo Pei bertarung dengan Biksu Agung yang menjaga gerbang gunung Sekte Xian. Dia punya rencana sendiri. Di dalam gerbang gunung Sekte Xian, Biksu Agung Changju berada dalam suasana hati yang sangat tidak nyaman. Yang paling ditekankan adalah kematian Sui Huan. Dialah yang mengirim Sui Huan keluar, dan menghentikannya mengharuskan dia menjelaskan sesuatu setelah dia kembali. Dia tahu misinya. Dia menatap api ungu di depannya. Di bawah api ungu itu ada lubang tanpa dasar. Nyala api ini merupakan asal-muasal sekte api ungu, api bumi api ungu tingkat 4. Tentu saja, meskipun api bumi ungu tingkat 4 itu langka, namun belum cukup langka bagi Sekte Baidi untuk mengirimkan seorang yang kuat guna menjaganya. Sekte Baidi telah menempatkan orang dalam berbagai kekuatan di benua Zhongzhou. Tanpa diduga, orang di dalam Sekte Xian menjadi seorang yang cerdas dan menemukan informasi penting. Di dalam gerbang gunung Sekte Xian, ada 11 ran di api bumi Xian tingkat 4. Siran adalah harta karun unsur tanah, dikenal sebagai tanah paling spiritual di dunia. Tetapi bukan itu alasan mengapa Siran dihargai. Jika Siran diintegrasikan ke dalam tubuh seorang pakar tipe bumi, itu dapat meningkatkan kualifikasi tipe bumi dan mengubah bakatnya. Hampir mustahil bagi bakat dan talenta seorang pendeta, terutama pendeta yang bakat dan talentanya sudah sangat tinggi, untuk dapat meningkat lebih jauh. Namun, harta karun yang berhubungan dengan bumi seperti Siran, dapat lebih meningkatkan bakat dan talenta seseorang yang memiliki bakat dan talenta yang berhubungan dengan bumi yang luar biasa, sehingga sangat meningkatkan potensi persahabatan tersebut. Siran bersifat spiritual dan tidak mudah diperoleh. Setelah itu, Sekte Baidi menghancurkan Sekte Xian dan menandai gerbang gunungnya. Sekte Baidi telah mendirikan sebuah formasi pemikat roh di sekitar api bumi api ungu, dijaga oleh Biksu Agung Changju, dalam upaya untuk menarik keluar Siran. Pada hari Li Tianba muncul, kebetulan Siran menampilkan sedikit gerakan. Sayangnya, Master Changju masih gagal menangkap Siran. Bukan hanya usahanya yang sia-sia, tetapi Li Tianba, yang membunuh Sui Huan, juga pergi dengan tenang. Yang paling penting adalah Paviliun Jianyi Chong Xiao tahu bahwa dia ada di sini. Dan dia tidak tahu berapa banyak masalah yang menunggunya di masa depan. Masalah tersebut telah dilaporkan ke Sekte Baidi, dan dia masih menunggu bala bantuan dari Sekte Baidi. Li Tianba tidak tahu apa yang ada di dalam gerbang gunung Sekte Xian.
Tetapi dia tahu bahwa itu pasti sesuatu yang sangat berharga sehingga Sekte Baidi mengirim seorang yang kuat untuk menjaganya. Apapun itu, dia ingin melihat apakah dia bisa merebutnya. Dia dan Biksu Besar Luo Pei berada 100 mil jauhnya dari gerbang gunung Sekte Xian, mengamati situasi di gerbang gunung. Menurut penyelidikan Pavilion Jianyi Chong Xiao, dia sudah mengetahui siapa yang berkuasa di gerbang gunung Sekte Xian, dan juga memiliki pemahaman tentang kekuatan tempurnya. Ia mengangguk kepada Biksu Agung Luo Pei, yang juga menanggapinya. Guru Luo Pei menghilangkan efek, jimat giok Phoenix tersembunyi di tubuhnya, dan aura guru yang menakutkan membubung ke langit. Saat Biksu Agung Changju merasakan aura Biksu Agung Luo Pei, dia segera melayang ke udara dan muncul di atas gerbang gunung Sekte Xian, menghadap Biksu Agung Luo Pei dari jauh, yang berjarak 100 mil. Meskipun kedua belah pihak terpisah ratusan juta, kedua belah pihak dapat dengan jelas merasakan aura masing-masing, aura Biksu Agung. Pedang air hitam, milik Biksu Agung Luo Pei tergantung di atasnya. Dia mengaktifkan metode rahasia, air hitam yang mengalir, menyingkapkan sebagian kekuatan, pedang air hitam. Dipicu oleh 400 juta rune air hitam, kekuatan, pedang air hitam, tetap membuat auranya sangat menakutkan. Sekte Xian, mati, Biksu Agung Luo Pei berteriak keras. Meskipun dia berada 100 mil jauhnya, jarak 100 mil bukanlah apa-apa bagi seorang yang hebat. Jarak 100 mil hanya cukup untuk mengumpulkan momentum sehingga ia dapat melancarkan serangan kekuatan penuh saat tiba di Sekte Xian. Siapa kamu? Ini cabang Sekte Baidi. Sekte Xian telah dihancurkan. Terakhir kali mereka menyerang gerbang gunung Sekte Xian, siapa yang mengira bahwa para hebat Sekte Xian akan begitu gila hingga mereka hampir menghancurkan gerbang gunung Sekte tersebut meskipun mereka tahu mereka tidak akan mampu melawan. Saat ini, efektivitas pertahanan formasi Sekte Xian hanya 1/10 dari yang sebelumnya, dan tidak mampu menahan kekuatan serangan penuh dari seorang yang berkuasa. Jika pertempuran itu terjadi di gerbang gunung Sekte Xian, hasil pertempuran antara kedua belah pihak kemungkinan besar akan menghancurkan gerbang gunung Sekte Xian dan tempat di mana api bumi Xian berada. Biksu Agung Changju benar-benar mengira pihak lain datang ke sini untuk mencari Sekte Xian, tetapi alasannya tidak sedikit pun mengurangi semangat juang Biksu Agung Luo Pei. Kekuatan. Rupanya Biksu Agung Luo Pei akan melancarkan serangan. Dia tidak bisa hanya di sini. Dia tidak ingin menempatkan medan perang di gerbang Sekte Xian. Bab 688 Siran. Berhenti bicara omong kosong dan bertengkarlah, Biksu Agung Luo Pei meraung tanpa melambat. Kalau begitu, mari kita bertarung, Biksu Agung Changju menjawab dengan suara berat, melihat bahwa pertempuran tidak dapat dihindari. Biksu Agung Changju membuat gerakan tangan universal di dunia para kuatir abadi kepada Biksu Agung Luo Pei di atas gerbang gunung Sekte Xian. Lalu ia terbang menuju surga ke-33. Biksu Besar Luo Pei tidak ragu sedikit pun dan terbang ke surga ke-33. Hanya surga ke-33 yang tidak akan berdampak pada lingkungan. Biksu Besar Changju telah memperhatikan Biksu Besar Luo Pei, dan dia merasa lega hanya ketika Biksu Besar Luo Pei mengikuti surga ke-33. Biksu Agung Luo Pei dan Biksu Agung Changju berdiri menghadap. Tentu saja, tidak tepat jika menilai kekuatan tempur hanya dari aura penguatannya saja, karena menurut persepsinya, kualitas pedang terbang yang merupakan senjata sakti penyelamat nyawa Master Luo Pei bahkan lebih tinggi dari senjata sakti penyelamat nyawa milik Master Changju sendiri. Terutama ketika metode rahasia turbulensi air hitam siap digunakan, Master Changju selalu merasa bahwa serangan ini akan membawa bahaya yang cukup besar. Biksu Agung Changju mengayunkan tangannya, dan senjata sihir gunung tingkat atas 4 muncul di atas kepalanya. Ditangkap oleh pihak lain. Pertarungan antara Biksu Agung bukanlah pertarungan biasa. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka mungkin akan mati di tempat, dan menghancurkan mereka yang telah berlangsung lebih dari 1000 tahun akan terbakar menjadi abu, jadi wajar saja jika kedua Biksu Agung itu mengucapkan sangat hati-hati. Sosoknya menghilang dari jarak 100 mil dan kemudian muncul di formasi gerbang gunung Sekte Xian. Karena serangan dari Sekte Baidi, formasi sekte yang telah beroperasi selama bertahun-tahun itu sebagian besar hancur. Meskipun Sekte Baidi telah melakukan perbaikan, itu bukanlah gerbang gunung milik mereka sendiri, dan waktunya terbatas, sehingga ada banyak celah dalam formasi yang diperbaiki. Selain itu, jika mereka ingin menemukan celah-celah dalam formasi gerbang gunung Sekte Xian, mereka perlu mengawasinya dengan saksama. Gerbang Sekte Xian dijaga oleh para biksu dari Sekte Baidi. Mereka mempelajari pembentukan sekte di bawah pengawasan Biksu Agung. Apakah mereka benar-benar mengira Biksu Agung itu sudah mati? Namun Li Tianba berbeda, ia memiliki penglihatan dewa yang memungkinkannya mengamati formasi gerbang gunung Sekte Xian dari jarak jauh, dan ia juga memiliki kuantum 01 untuk membantu analisis dan penelitian. Oleh karena itu, ketika dia melakukan teknik kedatangan instan, dia memanfaatkan celah dalam formasi gerbang gunung Sekte Xian dan langsung memasuki bagian dalam formasi tersebut melalui transportasi ruang angkasa. Begitu memasuki gerbang gunung Sekte Xian, dia kembali mengucapkan mantra Hour Away tanpa ragu-ragu. Kali ini dia muncul di inti formasi.
Kesadaran spiritualnya jatuh pada inti formasi, dan segera dia memperoleh otoritas gerbang Gunung Sekte Xian dan mencabut semua izin lainnya. Apalagi jika Guru Changju kembali saat ini, dia harus menghancurkan formasi gerbang Gunung Sekte Xian sebelum dia dapat mengambil tindakan terhadap Li Tianba. Waktu yang sedikit ini cukup bagi Li Tianba untuk menggunakan kekuatan supernaturalnya untuk melarikan diri jauh. Setelah melakukan semua ini, dia menggunakan mata ilahi dan indera ilahinya untuk memastikan gerbang Sekte Xian. Sebagian besar area gerbang Gunung Sekte Xian hancur. Ketika dia merasakan ladang spiritual yang hancur dan tanaman spiritual yang hangus, dia merasa kasihan di dalam hatinya. Sekte Xian juga merupakan sekte besar. Ladang spiritual di dalam gerbang gunung semuanya adalah ladang spiritual kelas 3 atau 4, yang dapat mendukung banyak peringatan setiap tahunnya. Tentu saja, yang terpenting adalah dengan nilai sebesar itu, langkah hebatnya jika jatuh ke tangan saya. Dengan indera spiritualnya yang dipadukan dengan penglihatan ilahi, ia segera menemukan sesuatu yang istimewa. Setengah bagian gunung yang tersisa di gerbang tengah Gunung Sekte Xian disusun ulang dengan formasi untuk mengisolasi aura dan membatasi ruang. Tujuan mengisolasi nafas adalah untuk mencegah nafas di dalamnya bocor keluar, dan tujuan membatasi ruang adalah untuk mencegah sesuatu keluar darinya. Li Tianba menenangkan. Bukankah ini seperti gambaran bahwa ada harta karun di sana? Sosoknya melintas dan muncul di luar formasi. Butuh beberapa saat baginya untuk menghancurkan formasi itu. Alasan mengapa hal itu sangat merepotkan adalah karena level formasi di sini relatif tinggi. Begitu memasuki formasi, ia merasakan panas. Indera spiritualnya menemukan sumber panas, yaitu bola api ungu yang menyembur keluar dari tanah. Di dalam api bawah tanah yang berkobar ungu, sebuah bola kecil berbahan hitam naik ke atas sepanjang api, tampaknya berusaha untuk meninggalkan gua tempat api bawah tanah yang berkobar ungu itu berada. Siran ini sangat spiritual. Biksu Agung Changju telah melihat dan ingin menangkapnya. Secara keseluruhan ia merasakan bahaya. Oleh karena itu, dia sangat berhati-hati dalam setiap tindakannya. Bahkan ada beberapa kali dia hampir digantikan oleh biksu besar Changju. Awalnya, Siran memasuki api bumi api ungu untuk menyerap energi dari api bumi api ungu. Pertumbuhan, Siran membutuhkan penyerapan energi terus-menerus dari makhluk spiritual. Api bumi api ungu terus-menerus memancarkan energinya sendiri, yang merupakan sumber energi favorit Siran. Bertahun-tahun yang lalu, Siran menetap di sini. Fakta bahwa api bumi api ungu ini dapat tumbuh menjadi api bumi api ungu tingkat 4 terkait erat dengan keberadaan Siran. Selain itu, para tetangga sekte api ungu mengajarkan teknik yang berhubungan dengan api, sehingga daya tarik Siran bagi mereka tidak sebesar manfaat yang dibawa oleh api bumi api ungu yang menyala lama. Faktanya, teknik inti yang diwariskan sekte Xian adalah menggunakan api bumi Xian ini untuk berlatih, yang menunjukkan pentingnya api bumi Xian bagi sekte Xian. Dengan demikian, ia mengetahui rahasia-rahasia sekte Xian, yang juga membawa malapetaka bagi sekte Xian. Dengan jatuhnya sekte Xian, hari-hari baik 11 Ran telah berakhir. Sekalipun Siran sangat menyukai lingkungan Xian di Huo, secara ide ia tahu bahwa ia perlu pindah tempat. Gua tempat api tanah api ungu berada cukup istimewa. Oleh karena itu, jika Siran ingin pergi, ia perlu menggunakan letusan api bumi api ungu untuk mengirim dirinya keluar dari gua. Siran tidak pernah menunggu kesempatan sampai kedatangan biksu besar Changju, yang membawa Siran ke kesempatan sekali seumur hidup. Tanpa biksu agung Changju, Siran tidak lagi merasa terancam. Ia akan meninggalkan gua dengan bantuan api tanah api ungu. Selama ia meninggalkan tempat ini dan menyentuh tanah, ia akan menyatu dengan tanah. Kemungkinan untuk menemukan Sirang lagi hampir nol. Sirang memasuki tanah seperti setetes air yang memasuki laut. Sekalipun tetes air ini istimewa, ukuran lautan menjadikannya mustahil untuk membedakan tetes air mana yang istimewa. Selain itu, begitu Siran memasuki tanah, ia dapat bergerak cepat, baik masuk jauh ke dalam tanah maupun kirinya. Kedatangan Li Tianba benar-benar kebetulan, dia baru saja melihat Siran muncul di antara api ungu di bumi. Tanpa berpikir terlalu banyak, berdasarkan aura, Sirang, yang dirasakannya, dia tahu bahwa, Sirang, itu pastilah harta karun yang dijaga oleh biksu besar Changju. Cara mengumpulkan harta karun spiritual semacam ini di dunia mekanisasi abadi sudah sangat matang sejak lama. Pada saat yang sama, kesadaran spiritualnya berubah menjadi tangan besar dan meraih Sirang. Siran menyadari ada yang tidak beres dan mulai berjuang. Pergulatan Siran membawa kekuatan yang tak terlukiskan yang membuat kesadaran spiritualnya tidak dapat dipahami. Untungnya, kotak giok itu terbang, dan Li Tianba memobilisasi api roh 6 yang di tubuhnya untuk menekan api tanah api ungu. Begitu, Siran memasuki kotak giok, suasana langsung menjadi tenang. Rune pada kotak giok dirancang untuk benda-benda spiritual semacam ini. Li Tianba mengamati api tanah api ungu. Api tanah api ungu tingkat 4 ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Begitu disingkirkan, api bumi api ungu
tanpa akarnya akan padam dalam waktu singkat setelah semua energinya terkuras. Karena dia tidak bisa mencapainya, dia akan menggunakan api bumi api ungu sebagai makanan untuk api roh enam yang. Ada banyak cara untuk memperkuat api roh enam yang. Peningkatan penandaan Li Tianba sendiri dapat meningkatkan api roh enam yang. Setelah menggunakan api spiritual enam yang untuk memperluasnya, satu-satunya manfaat yang akan diperolehnya adalah kualitas api spiritual enam yang akan sedikit meningkat, dan api tanah api ungu akan menghilang. Meskipun Purple Flame Earth Fire tidak dapat digunakan untuk membuat pil, namun sangat berguna untuk menyempurnakan peralatan dan berlatih latihan berbasis api. Peningkatan kualitas api roh enam yang hanya dapat mengurangi sedikit waktu untuk memasak pil dan peralatan. Api roh enam yang melilit api bumi api ungu. Meskipun api bumi api ungu memiliki kualitas yang lebih tinggi, spiritualitasnya jauh lebih buruk. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Purple Flame Earth Fire telah padam sepenuhnya. Dia tidak sempat merasakan manfaat dari Six yang Spirit Fire, dan segera melakukan instant arrival. Di surga ke-33, Biksu Agung Changju dan Biksu Agung Luo Pei saling berhadapan. Namun seiring berjalannya waktu, Biksu Agung Changju merasakan ada sesuatu yang salah. Jelaslah Tuan Luo Pei yang berinisiatif memprovokasi dan ingin melawannya. Tetapi mengapa Tuan Luo Pei tidak mengambil tindakan? Terus-menerus menampilkan teknik rahasia Blackwater Ragging menghabiskan banyak energi spiritual. Tetapi Biksu Agung Luo Pei tidak melakukannya dan terus menghabiskan energi spiritualnya sendiri. Tidak, dia sengaja mencoba menipuku. Biksu Agung Changju tiba-tiba teringat sesuatu. Saat hendak bergerak, dia merasakan getaran cakram giok di tubuhnya. Cakram giok ini adalah cakram giok penggerak utama formasi gerbang gunung Sekte Xian, dan diperoleh dari Biksu Agung Sekte Xian. Getaran cakram giok itu menandakan bahwa sesuatu telah terjadi pada formasi gerbang gunung Sekte Xian. Dia segera tahu bahwa ada sesuatu yang salah, dan tanpa ragu-ragu dia menggunakan senjata sihir tingkat atas 4 di atas kepalanya. Fluktuasi spasial melintas di sekujur tubuh Master Luo Pei, dan tubuhnya menghilang dari tempatnya, muncul ribuan meter jauhnya. Perkenalkan, bagaimana mungkin Tuan Changju tidak mengerti saat ini bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap? Master itu sama sekali tidak berniat untuk melawannya. Dia hanya ingin memancingnya pergi. Dia tidak mengejar Biksu Agung Luo Pei. Dia tidak punya waktu untuk itu. Dia harus segera kembali ke gerbang gunung Sekte Xian untuk memeriksanya. Dia berbalik dan terbang ke bawah. Ketika dia tiba di luar gerbang gunung Sekte Xian, dia terhalang oleh formasi gerbang gunung. Dia tidak punya waktu terbuang dan menghancurkan formasi gerbang gunung dengan satu serangan. Pada saat ini, dia merasakan ada napas yang menghilang dalam formasi, dan dia segera mengangkut ke tempat api bumi api ungu berada. Formasi di sana masih terawat dan belum dihancurkan. Namun begitu pula dia tidak mendapat izin untuk masuk. Dia menyerang lagi untuk menghancurkan formasi itu, dan ketika formasi itu hancur, dia melihat pemandangan yang hampir membuatnya gila. Belum lagi, Siran, bahkan, Purple Flame Earth Fire, pun ikut menghilang. Orang luar tidak tahu pentingnya Siran bagi Sekte Baidi, tetapi Sekte Baidi diam-diam mengirimnya untuk menjaga Siran ini karena mereka tidak ingin menjadi sasaran kekuatan super lain di benua Zhongzhou. Bagaimanapun, Siran ini adalah harta karun alami benua Zhongzhou. Sekte Baidi bukanlah negara adikuasa lokal di benua Zhongzhou. Intervensi mereka dalam merebut Siran ini jelas merupakan pelanggaran batas. Jika kekuatan super di benua Zhongzhou mengetahui, Sekte Baidi tidak akan mampu mempertahankan Siran. Pentingnya, Siran, bagi Sekte Baidi telah terdokumentasikan dengan baik. Apa itu periode Mahayana? Periode ini merupakan jaminan bagi suatu kekuatan untuk menjadi negara adikuasa. Tiap negara adidaya menggunakan berbagai cara untuk melahirkan generasi baru Biksu Mahayana. Lihatlah gambaran negara adikuasa dalam sejarah. Semuanya terjadi karena melemahnya Biksu Mahayana. Fungsi Siran adalah untuk meningkatkan kemungkinan munculnya generasi baru Biksu Mahayana di Sekte Baidi, yang menjadikan Siran sebagai harta karun bagi Sekte Baidi. Bab 689 Pasar. Li Tianba menyerahkan Siran kepada Li Chen dan berpisah darinya. Dia harus menyelesaikan misi pembunuhan, dan akan menghabiskan waktu lama dalam pertempuran terus-menerus. Sedangkan untuk Puncak Wanjian, biarlah tetap pada Li Chen dulu. Baru biarkan Li Chen meningkatkan kualitasnya. Dengan kekuatan tempur Li Tianba saat ini, Puncak Wanjian tidak akan banyak membantu. Dia mengeluarkan perahu terbang tingkat rendah kelas 4, duduk bersila di kabin, dan memulai perjalanannya sambil merasakan perubahan api roh 6 yang. Setelah menelan api tanah api ungu, kualitas api roh 6 yang meningkat pesat. Dia merasa sedikit menyesal. Api tanah api ungu, ini seharusnya ditelan oleh Li Chen. Karena Li Tianba jarang membuat ramuan dan menyalin senjata. Dan kalaupun dia melakukannya, dia tidak sebaik Li Chen. Artinya,
Li Tianba tidak bisa mencapai tingkat keberhasilan 100% dengan teknik alkimia 101 titik, jadi lebih baik mengirimkan ramuan yang benar-benar berharga kepada Li Chen untuk disempurnakan, di mana kuantitas dan kualitas ramuan dapat terjamin. Mengenai peralatan pemurnian, Li Chen memiliki kendali 1 nanometer di atas ruang komputer, yang memberikan teknik pemurnian yang unik. Jika api roh matahari merah milik Li Chen menggelar api bumi api ungu, maka waktu bagi Li Chen untuk melancarkan pil dan senjata dapat dipersingkat. Namun, api itu telah ditelantarkan, dan api roh Namyang telah ditingkatkan. Bahkan jika Li Tianba ingin memintanya, dia tidak dapat melakukannya. Peningkatan api roh Namyang mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk memahami ramuan Biksu Agung, dan ia juga lebih mahir dalam mengendalikan api roh Namyang. Lagi pula, dagingnya sudah busuk di pancimu sendiri, jadi tak perlu terlalu khawatir. Dia merasakan api roh Namyang, dan selalu merasakan ketentraman di tubuhnya. Dia sedikit mengernyit dan memiliki beberapa tebakan dalam pemahamannya. Dia berubah dari wujud manusia menjadi wujud pemurnian mayat tanpa ragu-ragu. Cepat. Benar saja, keseimbangan yin dan yang dalam tubuh Tao Tai Chi memastikan bahwa selama ada keseimbangan antara keadaan manusia dan keadaan mayat yang melibatkan energi yin dan yang, maka secara otomatis akan seimbang setelah transformasi keadaan. Karena Li Tianba tidak pernah berlatih gerakan yang berhubungan dengan api, maka energi, api roh Namyangnya tidak dapat segera diisi ulang setelah habis. Sehingga ia harus mengubah wujud manusianya menjadi wujud mayat dan menyerap energi dingin melalui api Xuan Inyu, untuk secara tidak langsung memulihkan energi api roh Namyang. Merasakan keseimbangan dalam tubuhnya, ia mengembalikan wujudnya menjadi manusia lagi. Dalam kondisi manusia, sebagian energi dari api roh Namyang hilang, tetapi itu bukan masalah besar. Mengisi kembali energi dari api roh Namyang. Saat ini saya sedang dalam perjalanan, jadi perubahan kondisi jangka pendek bukanlah masalah besar dan tidak akan menarik perhatian. Bahwa saya adalah seorang iblis yang bepergian, yang mana itu tidak baik. Bahkan seorang penggarap iblis biasa akan menyembunyikan auranya sendiri dan tidak akan menampilkannya secara terang-terangan. Li Tianba datang ke tempat pertama yang diberikan oleh Departemen Intelijen Jian Yi Chong Xiao ke tempat Huang Ming diduga bersembunyi. Itu adalah kota pasar. Ketika dia melihat tanda kota pasar, dia tahu bahwa latar belakang kota pasar ini tidak sederhana dan merupakan pasar kota yang didukung oleh perusahaan perdagangan Zhongzhou. Pasar-pasar yang secara terbuka dapat mencantumkan merek perusahaan dagang Zhongzhou, biasanya dijalankan oleh perusahaan dagang Zhongzhou sendiri atau oleh saudara dan teman-temannya. Ban komersial Zhongzhou untuk menghasilkan uang. Ban komersial Zhongzhou adalah kekuatan komersial dan tidak melarang anggotanya terlibat dalam kegiatan komersial. Namun, hanya anggota inti yang dapat melakukan bisnis atas nama perusahaan perdagangan Zhongzhou dan memiliki jejak perusahaan perdagangan Zhongzhou. Huang Ming ini benar-benar punya banyak teman. Siapa yang akan percaya bahwa dia bisa bersembunyi di sini jika dia tidak memiliki hubungan dengan bagian belakang kota pasar? Li Tianba berpikir dalam hati. Huang Ming adalah seorang pakar dari sekte Baidi. Meskipun tidak diketahui apakah Huang Ming bersembunyi di sini, karena Departemen Intelijen Pavilion Jian Yi Chong Xiao memberikan informasi ini, berarti Huang Ming setidaknya bersembunyi di sini. Ketika Li Tianba memikirkan hal ini, ia menyapukan indera spiritualnya ke seluruh tubuhnya dan mengganti jubahnya menjadi jubah tanpa tanda apapun. Dia berjalan ke kota pasar. Kota pasar ini memiliki standar yang sangat tinggi. Begitu dia memasuki kota pasar, dia menemukan banyak hal yang berbau Naschen Soul. Misi pembunuhan itu membutuhkan nafas dan penampilan Huang Ming. Li Tianba merasakannya saat dia berjalan. Li Tianba menggunakan kemampuan analitis kuantum 01, dan dapat menganalisis apakah ada jejak nafas tipis apapun yang ditinggalkan oleh Huang Ming. Dia sedang mengamati kota pasar. Di samping jendela lantai 4 sebuah toko di kota pasar, Huang Ming juga sedang mengamati Li Tianba. Selain itu, Huang Ming sengaja mengamati Li Tianba dengan penglihatan tepinya dan tidak menunjukkan niat membunuh, sehingga dia tidak membuat Li Tianba khawatir. Baru saja, Huang Ming menerima pemberitahuan dari Sekte Baidi bahwa Li Tianba terdaftar sebagai target penangkapan utama oleh Sekte Baidi. Hadiah untuk misi ini sangatlah besar. Cukup untuk menarik perhatian siapapun yang berada di panggung pertengahan Naschen Soul. Huang Ming mengenali sekilas Li Tianba. Ini bukan karena auranya, tapi karena penampilannya. Meskipun para pemenang, terutama pihak Naschen Soul, tidak terlalu memperhatikan penampilan mereka, pihak Naschen Soul memiliki kesempatan untuk membentuk kembali tubuh mereka dan penampilan mereka juga dapat disesuaikan. Akan tetapi, kecuali persaingan wanita di tahap jiwa baru lahir, hanya sedikit persaingan pria yang akan mengubah penampilan mereka. Setelah mempelajari wajah yang paling sempurna di kehidupan sebelumnya, ia melakukan penyesuaian kosmetik halus di ruang komputer untuk menciptakan penampilan yang sempurna. Hal ini tidak ada teknisnya dengan kemampuan untuk mengubah bentuk tubuh, melainkan perbedaan bentuk wajah. Di dunia pemikiran abadi,
Jika Anda meminta seorang yang cerdas untuk menggambarkan seperti apa wajah yang sempurna, saya khawatir tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskannya dengan jelas. Tetapi Kuantum 01 dapat memberikan wajah yang sempurna berdasarkan sejumlah besar data dan hasil penelitian dari kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu, sekali Anda melihat wajah Li Tianba, Anda tidak akan pernah melupakannya. Huang Ming mengenali Li Tianba pada pandangan pertama. Alasan mengapa Li Tianba menjadi sasaran sekte Baidi adalah karena kejadian di gerbang gunung sekte Xian. Tuan Changjue. Ketika Li Tianba datang ke gerbang sekte Xian untuk memprovokasi dan membawa Sui Huan pergi, auranya dirasakan oleh biksu besar Changju. Oleh karena itu, pada akhirnya, biksu besar Changju menghubungkan masalah Siran dengan Li Tianba, dan percaya bahwa Li Tianba lah yang mengambil Siran. Terlebih lagi, biksu agung Luo Pei sebelumnya hanyalah biksu agung biasa, dan kedua belah pihak bahkan tidak pernah berhubungan. Biksu agung Changju telah berhubungan dengan beberapa biksu agung di dataran tengah, jadi sekte Baidi tidak akan dapat menemukan biksu agung Luo Pei dalam waktu dekat. Lagi pula, bahkan jika dia menemukan Master Luo Pei, memangnya kenapa? Master Luo Pei adalah orang yang paling tidak perlu dia khawatirkan. Dengan Li Chen di sekitarnya, setidaknya melarikan diri tidak akan menjadi masalah. Aku akan mengambil hadiah dari sekte. Huang Ming menatap Li Tianba, berusaha sekuat tenaga menyembunyikan emosinya, dan berbisik pada dirinya sendiri. Jika dia benar-benar dapat menangkap Li Tianba dan menemukan Sirang, dia akan langsung menyerap Sirang dan potensinya akan meningkat pesat. Di masa mendatang, peluangnya untuk diangkat menjadi biksu besar akan sangat besar, bahkan mungkin mencapai akhir periode Mahayana. Li Tianba tidak tahu bahwa pencuriannya terhadap Siran telah terbongkar. Dia meremehkan biksu agung Changju. Ketika dia menggunakan serangan instan, dia meninggalkan jejak aura, yang mengungkap identitasnya.